Gini. Oke, Gunakan gini. kitabmu, perjanjian Oke. baru. Apakah kitab suci turun dari langit? Temanya dulu apa? Ya, itu. Al-Quran. Apakah benar kitab suci turun dari langit? Oke, baik. Siapa duluan? Dari Ya, saya dulu silakan. aja. Silakan Anda bernarasi, silakan. Jadi gini ya, Yahudi, Kristen, Buddha, Hindu nggak pernah yang namanya kitab suci itu turun dari langit. Gak usah pakai Itu efek, saja. Pak Justin. Oh, jangan pakai efek. Narasi saya itu saja. Berarti hanya Islam yang beriman kitab suci turun gedebuk dari langit. Oke, Dah, selesai. oke. Mari kita lihat di dalam kisah para Rasul 7. Nabi Musa alaihi salam kemudian menerima wahyu di atas bukit itu diberitakan oleh malaikat. Malaikat ini dari mana, Bung? Dari Pasar Senen atau dari Tanah Abang? Atau dari langit? Bicara kamu itu, ya kamu udah Enggak, kau tunggu, bicara. tunggu. Nanti saya bahasa asing Nggak lagi. perlu kau itu, nggak pernah Saya kau itu, bahasa bukan asing bahasa lagi asing. nanti. Enggak, Saya bahasa enggak, asing bukan lagi itu. nanti. Bukan, Mbak, mau bahasa asing, mau bahasa apa kamu? Tapi kamu terpikir. Bentar, maaf Bung, saya riset lagi. Silakan semua. Oke, saudara Justin ya, orang cerdas katanya. Saya tanya sama saudara, ketika diterangkan malaikat-malaikat sibuk datang memberitakan Taurat kepada Musa di atas bukit Sinai, saya tanya kepada saudara, malaikat ini datang dari Pasar Senen, Tanah Abang atau dari langit? Silakan. Surga, dari surga. Surga atau langit? Syamaim. Samaim itu apa? Samaim. Langit, Samayim. langit. Wah, Samaim. Belajar di mana kau? Gimana Samayim. saya, Bro? Sampai santai aja, Bro. Iya, saya tanya, kau katakan kitab suci itu dari mana? Saya tanya, malaikat yang datang kepada Nabi Musa di atas bukit itu dari langit atau dari Pasar Senen? Dari langit, dari surga. Udah, berarti terjawab ya. Nah, sekarang saya tanya samamu, kitabnya Paulus ini 14 kitab itu dari mana? Loh, Dari kok tadi langit emang- atau Oke, kamu tadi mengatakan memberitakan bukan menurunkan. Kamu bumerang dong. begini. Tadi kan kau bisa begini. Kenapa? Sudah panik? Kok direvisi? Udah panik? Enggak, saya Sudah santai panik? aja. Sudah panik? Maksudnya jangan merevisi lah, Bro. Enggak, Malu. temanya adalah apakah kitab itu dari langit? Saya tanya samamu. Loh, kamu tadi mengatakan malaikat memberitakan. Bukan Iya. menurunkan gedebuk, apalagi menjatuhkan. Memang ada kitab yang gedebuk dari langit. Loh, kitabmu? Mana dalilnya? Lah itu dari surga, dibawa oleh Jibril. Taurat Oh, dari berarti- mana? berarti Taurat dari kitabmu- mana? Saya kitabmu tanya. nggak turun dari langit. Saya tanya. Taurat kitab itu turun dari mana? Loh, kok disuruh jelasin Quran kok bahas Taurat? Tadi kan Anda sudah mengatakan Al-Quran itu Anda tuduh jatuh dari langit katanya. Loh, saya Mana bertanya. Mana dalilnya? Ya kalau nggak gedebuk gimana? Diwahyukan oleh Allah melalui Diwahyu- Al-Quran. Ya caranya gimana caranya? Qul Teknisnya. nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqa. Diturunkan oleh Allah melalui Iya. malaikat Jibril secara Oke. berangsur-angsur, bukan berupa buku. Berangsur-angsur. Bukan berupa buku. Berupanya apa? Dia berupa wahyu. Oh, Oke. wahyu sih. Oh, Wahyu iya sama dong. buku bedanya apa? Beda, buku itu fisik. Masih Kertas. Wahyu? Itu buku. Kalau wahyu itu ilham, pemberitaan, informasi. Lo apa? Kalau memang buku kitab, maka namanya Alkitab, bukan Al-Quran. Quran kan bukan buku, bukan wahyu. Sekarang saya tanya, namanya bukan Al-Wahyu. Sekarang saya tanya samamu. Ditanya, Apa? nanya. Kenapa? Kamu nangis? Kamu takut? Tauratnya Nabi Musa itu Alkitab atau bukan? Buku, iya. Iya, kitab Taurat. Iya. Apakah dari langit Bukan. turun gedebuk? Ditulis Hah? Musa. Ditulis oleh Musa. Terus Quran apa ditulis bedanya? Muhammad. Quran Terus, ditulis Muhammad. terus apa bedanya dengan Al-Quran? Quran ditulis Muhammad. Kamu ingin mengatakan itu? Al-Quran itu dituliskan Ditulis Muhammad. sahabatnya, Oh, bukan Muhammad. bukan? Oh, kok bisa? Bisa? Kenapa tidak? Aduh. Aduh, kan apa? harusnya sanatnya Muhammad ya. Oh iya, Rasulullah Muhammad SAW itu membacakan Quran, sahabatnya menuliskan. Membaca, bisa membaca toh. Oh iya bisa. Menulis Kenapa nggak tidak? bisa. Nggak bisa, bukan dia menulis. Kalau menulis surat, dia selalu menulis surat. Sekarang pertanyaan saya, apakah dengarkan? Apakah surat? Yesus dengarkan? Apakah Yesus menerima firman?
Yesus mendengarkan firman, menerima firman dari Allah Bapa. Oke. Firman yang didengarkan dari langit atau dari pasar Senen? Dari Allah Bapa. Dari Langsung. Tuhan. Dari langsung Tuhan. nggak lewat. Kalau Yesus nggak lewat broker, bro. Yesus nggak lewat Dari malaikat. Tuhan Bapa, dari Tuhan Bapa Ya, katanya. ya, Oke. ya. Muhammad dari oke. siapa terimanya? Oke. Dengarkan. Lalu Nabi Isa, nggak Yesus, dijawab. dengar. Yesus menyampaikan itu kepada siapa? Ke seluruh umat manusia. Coba kau tunjukkan ke saya di mana Yesus menyampaikan surat Paulus kepada Paulus. Di mana? Tidak ada yang mengatakan Alkitab dari langit. Oh, ketawa. Host. Ini saya boleh jawab nggak? Ini orang gila ini. Lucu. Nanya sendiri, jawab sendiri, ketawa sendiri. Ya lucu lah. Saya tanya, katanya kitabmu itu bukan kedebuk dari langit, tetapi nanti dituliskan kan, Iya, yang menerima wahyu Yesus. Nah, pertanyaan saya, wahyu yang Yesus terima disampaikan kepada Paulus itu kapan? Kok wahyu? Itu kan kitabmu yang wahyu gedebuk itu. Loh, wahyu 1 itu apa? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Loh, Gedebuk. makanya kamu clearkan dulu. Loh, kok ketawa? Lucu. Mana ini orang ngomong sendiri, ketawa sendiri. Itu ciri-ciri Lah, orang kamu apa? mengatakan, emang kitab itu wahyu? Loh, kitabmu mengatakan kitab wahyu kok. Dari mana kata wahyu itu diambil? nama kitabnya. Wahyu 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus Iya, yang dikaruniakan. Iya apa? Iya. Iya apa? Iya apa? Belum dijawab ini, bos. Orang nanya sendiri, jawab sendiri, ketawa sendiri. Itu orang. Iya dong. gila atau orang? Kamu katakan tidak ada wahyu, ternyata ada. Kitab wahyu ada, isinya juga wahyu dari Allah diberikan kepada Memang, Yesus. memang, Terus kamu apa? Yang saya tanya, wahyu yang ditulis, dengarkan. Wahyu ini yang orang. wahyu yang diterima Yesus, kapan disampaikan kepada Paulus? Kapan? Kamu mau bahas kitab suci atau bahasa apa sih? Lah, kitab suci kan yang kita bahas. Loh, Kenapa kan kamu? tadi sudah disepakati. Kamu salah minum obat. Apakah benar? Kamu salah minum obat. Apakah benar? Apakah Yes. benar kitab Yesus. suci itu gedebuk dari langit? Kan sudah katakan tadi, Al-Quran disampaikan secara berangsur-angsur melalui wahyu, pemberitaan malaikat. Turun atau tidak dari langit? Dinuzulkan berarti turun. Iya, dibuat Ilham di itu mana? Turun. Iya, Turun dibuat- berarti. Iya, ya kan? dibuat di mana? Dibuat di mana? Ayat suci Al-Quran itu disampaikan oleh malaikat Jibril secara Oke. berangsur-ansur kepada Ayatnya baginda dibuat di Rasul mana? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya dibuat di mana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disampaikan baginda kepada sahabatnya. Seluruh sahabatnya menghafalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Loh, ini gimana tadi menulis, sekarang menghafal. Yang benar yang mana? Dengarkan. Yesus menerima firman. Sekarang kapan Yesus sampaikan firman itu kepada Paulus? Jawab. Itu 13 surat Paulus yang menulis, termasuk Ya. Matius, Injil, Ya di mana? Yohanes. Di mana Yesus menyampaikan firman kepada Paulus? Saya mau tahu. Itu Paulus yang menulis itu 13 Iya, surat saya tahu Paulus ngarang. Menerima. Yang saya tanya, di mana Yesus menyampaikan firman kepada Paulus? Loh, itu 13 surat Paulus, surat Saya, surat. yang menerima firman itu Yesus, bukan Paulus. Sekarang, di mana Yesus menyampaikan firman yang diterima dari Tuhan, Kalau disampaikan wahyu kepada dari Paulus. Yesus, itu kepada Yohanes itu surat wahyu. kitab Berarti, wahyu. tulisan Paulus ini bukan wahyu. Matius, Markus, Lukas, termasuk dengar. tanah, perjanjian lama, itu semua tulisan manusia. 14 kitabnya Paulus itu dapat dari mana? Kok kamu ngarep sih? Kamu mengharapkan kitab kami seperti Anda sih? Enggak. Saya tanya, Paulus Setia, Paulus menulis 14 buku yang luar biasa itu. Tuhan mati, manusia Termasuk mati, Musa. kemudian Musa. bangkit menjadi Tuhan. Itu Paulus terima dari Jadi mana gini, ilmunya? Paulus, Musa, semuanya, Matius, Markus, Lukas, itu semuanya mereka menulis. Mereka tidak pernah menerima gedebuk dari langit. Saya Ada. tanya, Paulus itu menulis tulisan yang begitu Nih, banyak itu Kau dari nanya mana ke seluruh sumbernya? agama, nggak ada Ya, yang mulai. kitab suci gedebuk dari langit. Saya tidak tanya kedebuk dari mana, yang saya tanya ilmunya dari mana Paulus itu. Topiknya kan gedebuk, bro. Ya tidak ada kita yang kedebuk dari langit, nggak ada. Nah itu tadi jatuh, turun. Ya, Kalau bagaimana? turun bunyi nggak? Turun Sekarang bunyi saya tanya, Torah itu dari mana? Torah kami, Torah Musa dari Musa. Kalau Dari kamu beda Torah lagi. Musa, bukan Torah kamu. Kau kan Septuaginta, itu bukan Taurat. Saya tanya, Torah Musa dari mana?
Torah Musa, Torah orang Kristen, beda Bukan dengan Torah. Islam. Aduh, woi, jangan kau klaim ke Torahnya orang. Torah Musa yang diterima di atas bukit itu dari mana? Kedebuk dari langit. Itu kan kita yang gedebuk. Oh, kamu mengharap sih? Bukan Kamu mengharap. kitab kami sama dengan kamu. Bukan mengharap. Bukan mengharap. Kitab kau itu karangan. Jangan kau anggap bahwa kitabnya Nabi Musa itu adalah kitabmu. Kitabmu Jangan. karangan bukan? Saya tanya. Tunggu dulu, saya tanya. Kitabnya Nabi Musa itu apakah kedebuk dari langit? Nggak ada, orang Yahudi nggak beriman gitu. Terus kenapa berbentuk kitab? Ditulis. Ya, ditulis. Udah selesai. Sama dengan Al-Quran. Sekarang permasalahannya. Oh, Al-Quran surat ditulis manusia. Oh, Sekarang baru tahu. permasalahannya kitabmu, Paulus. Surah-surah Paulus ditulis oleh manusia. Paulus Nah, dulu, menerima. tarik ini, saya baru pernah dengar Islam Paulus menyatakan Quran ditulis oleh menerima. manusia. Oh jelas, memang siapa yang menulis? Pastikan dia Islam, host. Agak aneh. Memang Al-Quran ditulis oleh manusia. Emang siapa yang menulis? Oh, Siapa yang menulis? wow. Siapa yang menulis? Siapa yang menulis? Katanya Muhammad nggak bisa baca tulis. Lah, dasar. Sekarang permasalahannya di kitabmu. Surah-surah Paulus itu dari mana? Itu pertanyaan saya. Kamu kenapa nggak berani Dari jawab? Paulus kepada jemaat yang dia dirikan. Dari mana Paulus terima itu? Dari mana? Ya tulisan Paulus kok dari mana sih? Dari mana sumber ilmunya? Dari mana? Sumber ilmunya jelas. Dari mana? Dari mana? Paulus itu belajar. Oh, belajar. Iya, Paulus itu dibimbing oleh Roh Kudus. Di mana dalilnya Paulus dibimbing oleh Roh Kudus? 1 Timotius 3. 1 Timotius 3. Segala tulisan Ya. ilhamkan. Aduh, batuk. Aduh, saudara, ketawa tidak sih? ada, Heran. tidak ada dalilnya di situ Paulus dibimbing oleh Roh Kudus, nggak ada. La haula wala quwwata. Yang jelas Ya, tidak, yang jelas berarti- tidak dari langit. Berarti tulisannya ini dari mana? Kalau bukan Roh Kudus yang bimbing, dari mana? Yang jelas tidak gedebuk dari langit. Ini bukan masalah Autorel. jelas dari mana tulisan Paulus ini. Tulisan Musa, Yosua, Daud, semuanya tuh nggak ada gedebuk dari langit, bro. Aduh, parah. Nggak masalah, kami menghormati kami amazing. Oke, berarti kamu sudah mengakui bahwa Paulus catatannya itu hanya karangan saja. Kamu akui? tulisan Paulus, kok Iya, karangan? tulisan Paulus artinya karangan Paulus. Betul? Tulisan Paulus, Markus, Lukas, semua Musa juga karangan Musa. Saya tanya, berarti Anda sudah mengakui mereka Paulus ini menulis karangan. Betul? Musa menuliskan ajarannya. Oh, Musa Paulus juga itu menuliskan. Musa menerima wahyu dari Tuhan. Baca kemudian Yosua 22 nomor 5. Dia menerima Yeremia 31 sampai Menerima 36. wahyu dengan menerima kitab beda, bro. Ya, menerima wahyu memang mereka. Nah, sekarang ketika mereka Quran menerima kita wahyu, bukan. Quran kita bukan. setelah Kitab buloh. setelah dibukukan baru disebut kitab anak bau. Sekarang Paulus ini apakah dia Itu ada ayatnya di Lauh Mahfuz itu sudah kitab buloh. apakah Paulus ini menerima wahyu atau ini karangan dia saja? Jawab. Bro, sebentar ya, bro ya. Saya jawab ya, bro. Saya cuma pengen penasaran, bro. Kau mengatakan Quran itu bukan kitab buloh di Lauh Mahfuz? Oh, itu kitab. Itu jelas tuh. Lah ya Itu- sudah. Terus apa permasalahannya? Kok kamu bilang bukan tadi setelah dibukukan? Maksudnya yang dia Tadi bilang yang Al-Quran, yang Al-Quran yang diwahyukan, yang dinusulkan di bumi ini yang saya maksud. Ingat Wahyu 10 nomor 10. Ada kitab yang dibawa oleh malaikat tapi dimakan. Ingat itu. Makan kambing? Enggak ada. Bukan. Ada. Mari kita baca Wahyu 10 ya. Makanya belajar kamu Ya, Justin. baca Alkitab, belajar. Saya kan pengen belajar Islam. Di dalam Wahyu 10 nomor 10, lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat dan memakannya di dalam mulutku. Ya, apa yang makan? Ia merasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Oke, jadi ada yang memakan kitab dari malaikat. Nah, ini kitab sudah berbentuk buku atau bukan? Bukan. Loh, kok bukan? Di situ dikatakan Biblia Ridion. Kalau Artinya itu kitab buku. kan nggak dimakan. Gulungan kitab. Ini ada gulungan kitab bahasa Yunani-nya ada. Iya, itu Biblia kan Ridion. Hey. Gulungan kitab. Gulungan sebuah kitab dalam bahasa Yunani. Biblia Ridion. Belajar kamu, belajar. Ada kitab, gulungan kitab yang dibawa oleh malaikat lalu dimakan. sama siapa? Mana aku tahu? Ini kitabmu. Siapa yang makan? Entah itu serigala kah atau apa yang makan? Wallahualam. Berarti belum jelas ya.
Ya, itu dari tamu, kitabmu yang memberitakan itu. Ah, iya iya. Jadi ada kitab yang dimakan, kitab Injil itu. Wallahu alam, ini dikatakan Biblia Ridion, artinya Kenapa- gulungan kitab. Iya, kenapa Allah tidak mengingatkan ada kitab yang dimakan? Kenapa jadi ke Allah? Ini wahyu karangan Markus. Ini Markus yang mengarang. Allah kan Hai. menyuruh kalian baca kitab Injil, bro. Loh, Injil yang di mana? Injil yang mana? Yang mana? Injil itu sudah disembunyikan. Kenapa Allah tidak menjaganya? Loh, memang ada perintahnya untuk menjaga? Loh, itu kan milik Allah Injil. Iya, betul. Memang ada perintahnya untuk menjaga. Loh, kok perintah siapa? Allah menjaga barang kepunyaannya. Oh, enggak seperti itu. Anda jangan asumsi. Laksana Quran Allah Berarti- memerintahkan untuk Iya. menjaga. Berarti Ada. Allah Ah. kemalingan gitu. Larinya ke Allah. Jadi Anda sudah mengakui bahwa Taurat dan Injil Ini itu dari orang Allah. aneh. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Anda mencaci Sekarang saya maki tanya. Injil, padahal Injil buatan Allah. Loh, apakah Injil yang dimaksud di Wahyu 10 nomor 10? Loh ya Injil yang asli mana? Injil yang asli katakan yang mana? hilang. Kok ketawa? Lah iyalah, kamu lucu. Giliran terdesak, Anda mengakui bahwa Allah itu yang melakukan Injil. Terdesak dia. Saya bertanya ke Anda, kenapa kamu tadi kalau kamu tidak tahu yang makan siapa, Lucu. kenapa Allahmu tidak memberitahu? Kenapa jadi ke Allah? Kitabmu di dalam Wahyu 10 nomor 10 ada yang makan. Kenapa larinya ke Allah? Kitab kami Injil kan diakui oleh Allah juga. Ya, kitab Injil itu di dalam Al-Quran diterangkan oleh Allah telah disembunyikan. Makanya yang Siapa yang menyembunyikan? ahli kitab. Siapa? Ahli kitab. Ya siapa? Ahli kitab. Ya siapa itu? Ahli kitab. Ahli kitab. Ya ahlal kitab kad ja'akum Iya, siapa rasuluna tersangkanya? yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Siapa? Ahli kitab. Ini orang ditanya kok ahli kitab itu kan banyak. Emputan ahli- tular juga. Yang jelas ahli kitab. Memang masih ada ahli kitab yang pegang Beberapa Injil hari ada. ini. Saya tanya, memang masih ada ahli Loh, kitab tanya pegang Injil? Allahmu dong, kenapa kalau disembunyikan nggak ditangkap Tanya itu? Allah katanya. Ini orang aneh ini. Aneh-aneh. Giliran kitabnya dimakan, larinya ke Allah. Tapi kalau menghujat Al-Quran, jago. Menghujat Allah, jago. Saya tidak menghujat, saya Giliran bertanya. koplak, kitabnya Betul dimakan. nggak? Saya nggak menghujat. Ternyata sebelum Benar sampai ke nggak? bumi, kitabmu sudah dimakan duluan. Makanya tidak ada kitab sampai ke Kristen yang ada Berarti kamu karangan Paulus. percaya Anda sudah ada akui kitab kan? yang dimakan? Tadi Anda akui bahwa Paulus itu mengarang kitab. Betul? Loh, pengarang itu bukan konotasi negatif, bro. Iya, Anda akui nggak bahwa Paulus mengarang? Saya tanya. Pengarang buku. Nah, itu tidak Saya ulang, semuanya saya ulang, karangan. saya ulang. Karena Anda tidak memahami arti Anda karang. akui tidak Paulus mengarang kitab? Anda akui enggak? Saya menggunakan kata penulis tadi. Kau yang memaksakan. Tulisannya ini dikarang atau dari pewahyuan? Loh jelas itu tulisan itu berisi ilham Roh Kudus. Di mana Tapi dalilnya bukan Yesus? ilham. Di mana dalilnya Yesus kedatangan Roh Kudus? Di mana dalilnya? Loh, kok Yesus yang menulis bukan Yesus? kok? Paulus. Di mana dalilnya Paulus kedatangan Roh Kudus? Nah, kanon Nah. Alkitab, konsili gereja. Loh, sabar dong, Bro. Kamu kan pengen belajar nih. Konsili itu mengkanon Oke, Dinda Ken, saya serahkan kepada Dinda Perah. Udah, kamu nggak ada ilmu. Sayang, sangat disayangkan. Ya, kamu belajar Aduh, lagi. susah. Saudara Justin, Nanti kesimpulannya bilang Allah, sejam lagi Allah, katanya. Allah kehilangan saudara Injil. saudara Justin, Anda belajar disunyikan. lagi, belajar lagi ya. Begitu ya. Udah besok lagi Bang Juma ya. Apa? Ya. Sudah menyerah nih. Ya, saya padahal belum bahas Quran lo gedebuknya. Oke, Tadi oke. ada dua hal. Oke. Anda tadi mengatakan Muhammad Dinda bisa Kores, baca. Dinda Kores, Kemudian Anda mengiyakan Muhammad tidak bisa baca dan tulis. Yang benar yang mana? Dinda Kores monitor. Waduh, kalau kayak gini nggak gentle ini. Ya, Padahal saya Mungkin udah nggak besok sekarang lagi dulu. kita jadwal aja Bang Justinnya. Besok mungkin bisa ya. Iya, Atau insya nanti Allah. sore atau nanti malam gimana? Tapi suruh saudara Justin ini belajar dulu. Lu ya nggak masalah. Saya bodoh bertanya ke orang pintar. Iya, iya. Kalau iya. yang pintar nggak bisa jawab kan repot. Belajar lagi, belajar. Dinda Kores, Udah, kita aja besok aja kita jadwal nih Bang Justin sama Bang Juma dan Muhammad bisa baca nggak bisa nulis. Oh ya, oke saya catat Allah kehilangan kitab. Oke. Oke, terima kasih Bang Juma. Tadi Bang Juma katanya mau ke gunung ada iya, iya, iya. urusan Dinda orang, Kores jadi- monitor. Oke, Mau kabur cuma. bukan. Dia juga ada urusan sama kayak Hale tadi. Jangan enggak usah. Siap. Tapi gini loh, ini si Juma kok mendadak ya menyangkal kalau Al-Quran itu diturunkan Allah dari langit loh. Aduh, Itu ada ini. di Al-Qadar ayat 1, As-Surah ayat 26, Al-Furqan ayat 25.
Aduh, kau ini gimana? Kau cuma dari tadi berbohong aja kerjamu. Iya, berbohong dia. Saya sangat Aku boleh share data nggak? Aduh. Assalamualaikum, Guru Nda. Markus 1:14. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan wabarakatuh. gitu lah Jumaya, janganlah bohong-bohong. Oke, saudara-saudara, saya pamit dulu. Ada adik saya di sini mewakili saya ya, teman-teman. Justin dan juga Halilia. Dinda Ken, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Salam Dialog ya Bang ya. Eri. Jangan ada dendam ya Bang. Iya, enggak lah, santai aja kita. Ya, karena masih panjang kita. Oke, assalamualaikum dan semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi ini loh kawan-kawan Kristen gitu. Ini loh, ini yang gedebuk dari langit terus hilang, nggak tahu ada kemana. Nah ini Markus 1:14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Itu hilang, nggak ada ini. Ini gedebuk dari langit nih, bareng Yesus datang ya. Mana kata gedebuk? Mana? Ya ini. Memberitakan Injil Allah, gedebuk ini. Larang aja kau. Al-Quran. Walah, itu lu aja dari ke Al-Quran langit. bisa gedebak-gedebuk. Aduh. Aneh Kau nih, malu. Ini Injil Allah, kemana? Mana ini Injil Allah? Kitab kami tidak pernah gedebuk dari langit. Lah ini Injil Allah dari mana datangnya? Kok Dilahirkan. tiba-tiba kalian ini mau serupa-serupakan terus ya? Apa udah Loh, malu? ini soalnya kalian seneng banget fitnah Bukan kitab Kores, kalian sendiri. biasanya kalian teriak-teriak Al-Quran. Ini dari mana langsung Injil diturunkan Allah? Allah, Mana? langsung Mana diturunkan Injil Allah? Mana ini? Berita. Kabur kalian. Injil Allah mana Injil Allah? Kok kamu jadi malu? Kenapa kalian bikin hilang? Kok Mana kamu ini? malu sih? Mana ada kata Ini hilang? apa? Mana? Kenapa hilang Injil Allahnya? Kenapa Injilnya kenapa malah kau jadi Matius, Markus, malu? Lukas, Yohanes? Kenapa? Kenapa kau sangkal ini Di Al-Quranmu Roma. gedebuk? Mana? Iya ini. Bentar. Al-Quran kan bilang hilang Injilnya tuh. Nah ini Injil Allahnya mana? Nafsu Mana? amat, nafsu pemberian. Mana ada kitab para nabi turun dalam bahasa Yunani itu mana ada itu? Ya, ini. Sejak kapan kitab para nabi turun dalam Ya, bahasa terus dalam Yunani? bahasa apa? Gimana? Kalian- Terus dalam bahasa apa? Kalian ini Sejak udah kapan? hilang ya, udah ngilangin kitabnya Iya, terus Allah. dalam Sekarang bahasa mana? Kalian ini Mana? kenapa? Mana? Kenapa kau Kores malu? Al-Quranmu gedebuk dari langit. Ganti nggak Kenapa kalian? malu? Ganti rugi nggak kalian? Nah, Saya boleh kenapa hasil Hilang ini malu? kitab. Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ini hilang ini. Asli Mana? surah Ganti itu nggak? Tuhan. Ganti rugi nggak? Al-Quran ayat 25. Kristen, Kes, kalian ayat tukang 20. ngilangin kitab orang. Kes, Ganti rugi Al-Qiyam nggak? ayat 76. Ganti rugi. Al-Isra ayat Injil Allah ini 17. ganti rugi. Kitab siapa yang Sesudah dihilangin? Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea Mau memberitakan sekali, Injil ya, Allah. Ganti rugi Hakim, nggak? Hakim, sabar, sabar, bro, sabar, bro, timer, sabar. Lo nggak bisa sabar-sabar. Kalian tuh doyan ngutang kerjaannya. Harus Itu ganti. Kalau butuh timer Ini dikasih babi tahu ya. 2000 mati di laut gak diganti. Kalau Keledai kami dipinjam gak diganti. Ini Injil Allah hilang. Oke. Ganti nggak? Baik. Berarti kalau kami ngutang ke Allahmu dong. Ya ngutang, bayar. Lah kok kau jadi penagih hutang Allah? Ya iyalah, lu dari dulu Lalu lu tuh. siapa? Mana ampunilah surat dosa kami tugasmu? sebagaimana kami Mana mengampuni dosa surat sesama kami. tugasmu Itu kan dosa jadi tuh kayak debt utang, kolektornya kan? Allah Bayar, mana? bayar. Lu sama Islam gak bisa lu. Mana bawa Yesus, surat bayar ini. tugasmu jadi debt kolektornya Allah? Iya, bayar. Aneh ini orang. Kalian tuh Katanya kredit kita punya orang Allah, Kristen. kalian itu. Loh, kami Bukan kredit ngutang, ke Allah, kerjaannya. kenapa kau yang Jadi nagih? kalian kalau berdosa disebutnya ngutang. Nah ini Loh, bayar. kami Ini udah ngutang, hilang. kenapa kau yang nagih? Ini Bukan hilang. Allah. Injil Allah udah hilang. Bayar. Lah, iya, kami Agama yang kok ngutang, tukang kami jeruk. yang nyolong, kenapa kau yang nagih? Woi, bayar. Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ini jadinya Injil Yunani. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke, kalau kamu Ini nggak Injil jawab Allah masalah bayar. masalah penagih, berarti sekarang begini, berarti pernah ada saatnya Allah kehilangan kitab gitu. Ini Kristen menghilangkan. Harusnya Allahnya ada ini. kemalingan. Iya kemalingan orang Kristen. Kan gini kan biasanya Tuhan kalian itu kan Iya. biasa tertipu gitu. Nih misalnya nih. Coba Maleakhi dulu 3 ada 9. CCTV ya. Kita buka. Mana si Maleakhi? Nggak ada CCTV-nya ya, bro ya. Kami Kerjanya nyolong nipu ya, bro ya. Tuhan kalian itu. Nah, ini Maleakhi 3. ini Kita buka. Arjuna. Maleakhi 3 8 sampai 9 ya. Ada Nah, nggak di sini. orang Yahudi memahami bahwa kitab itu Bolehkah terdebuk manusia dari langit? menipu Allah? Namun kamu menipu aku tuh. Tuhan lu ketipu, tukang tipu kalian itu. Betul, Allah ketipu. Allah Dan Tuhan yang ketipu. tertipu. Tuh, Allah ketipu. Kau yang ketipu. Kamu telah kena Dianis kutuk, tapi kamu masih 142, menipu. Aku woi. ketipu mulu Tuhan ya. Kau yang kau tipu. Ini kan menyedihkan. Dianis 142. Berarti Allah ketipu. Umat Islam yang Berarti lahir Allah sebagai ketipu. pengoreksi dan penyempurna. Ganti.
Ganti Pakai timer aja lah, pakai timer. Woi, ganti nggak? Bayar nggak? Kalian ini tukang tipu-tipu. Kamu ini tukang tipu-tipu Tuhan kamu. Ganti. Injil Allah hilang, ganti. Woi, ganti woi. bayar. Pinjam Allah kau woi. Bayar. Ini kalian bayar Injil Allah, bayar babi yang hilang ke laut, dan juga bayar keledai yang dipinjam. Itu ganti rugi kalian. Ada 3 ya, ada 3 ini. Ini kasus perdata ini kalau nggak diganti. Gua penjarain lu. Saya mau mengaturnya, sabar. Ini host yang berbicara, sabar. Kita akan pengumuman. Kita membuat timer ya, teman-teman yang saya kasih semuanya. Oke, semuanya sudah adem. Kita angkat temanya apa ini, Kores sama Bang Justin? Temanya apa, Bang? Ya, Ayo, kitab yang dimakan kambing sama kitab yang dimakan kecoa. Ayo. Sebentar. Kitab Saya yang mau tanya dimakan. di Quraisy ini. Sejak Sabar kapan dulu Bang orang Arjuna. Yahudi Ya nanti memahami dapat giliran Bang Arjuna. Nanti dapat giliran. Sabar dulu ya. Karena kita ditonton 1,8K. Gak ada yang mereka tangkap nanti kalau semua berbicara ya. Kita harus dewasa ya. Oke, tadi apa tadi, Kores? Lupa aku. Kitab yang dimakan kambing sama kitab yang dimakan kecoa. Gimana teman-teman? Bang Justin sama Bang Hakim sama Arjuna? Kitab apa nih? Kitab suci. kitab Suci lah yang dimakan. Ya, mungkin soalnya gue banyak data-datanya gitu. Ya. Orang Datanya banyak. Yahudi memahami ada kitab yang Iya, yang tunggu ditebus dari dulu Bang langit. Arjuna. Enggak, Tuhan. yang hilang itu Injil Allah. Yahudi nggak percaya Injil. Lu ganti. Oi, Arjuna lu ganti. Jangan ditanggapi dulu, Kores. Biar jangan panjang. Oh iya. Oke, waktunya 3 menit prolog dari Kores. Saya silakan. Oke, kita mulai ya. Nah, pertama kita akan buka manuskrip P52. Nah, di sini kita lihat manuskrip P52 ini adalah manuskrip paling tua dari kekristenan, kawan-kawan. Nah, tapi bentuknya tuh seperti ini gitu. Nah, ini bentuk. Ini manuskripnya. Ini cuma segede ATM, lihat ini. Ini robek-robek ini. Dimakan hama. Hama itu kalau nggak kecoa, ya rayap, semut, apa gitu. Nah ini kok bisa-bisanya Roh Kudus yang mengilhami wahyu tidak menjaga tulisan-tulisan gitu. Kenapa Roh Kudus nggak sekalian ya ngasih ilham mengenai kertas yang bagus yang nggak bisa dimakan kecoa? Kenapa? Gitu. Tapi balik lagi ya kawan-kawan, yang kalian harus mau untuk ganti rugi itu yang ini. Ini sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ini Injilnya hilang. Injilnya ini hilang. Gitu. Kristen ini tukang bohong dia. Dia menyebarkan Injil manusia Matius, manusia Markus, manusia Lukas, manusia Yohanes, tapi Injil Allahnya ini dihilangkan. Gitu. Dan mereka mengalihkan bangsa pilihan Yahudi ke bangsa pilihan Itali. Patokannya itu kalau nggak Istanbul, Konstantinopel, Vatikan gitu. Ini sejak kapan orang Yahudi ada di Itali, ada di Istanbul gitu kan? Bapak-bapak gereja mereka juga semuanya peranakan Eropa, Yunani dan Romawi gitu. Jadi gimana cara kalian mempertanggungjawabkan ini kitab kalian yang robek-robek dimakan hama kecoa ini. Baru satu nih, nanti gue keluarin semua data-data yang robek-robek. Dan ini ya perlu digarisbesarkan, semua manuskrip awal-awal kekristenan itu habis robek-robek. Jadi kita kok kaget gitu, kok bisa itu langsung tiba-tiba lengkap gitu. Padahal manuskrip awal-awalnya robek-robek. Nah, silahkan kawan-kawan Kristen. 40 detik lagi. Gua wakafkan. Oke, silakan Bang Justin ataupun Bang Hakim atau Bang Arjuna, 3 menit diberikan waktu buat teman-teman dari Kristen. Ya, saya jawab dulu ya. Jadi yang tadi saya menghargai ya kerja keras dari Kores gitu, berusaha untuk melawan kita ahli kitab ya, alul kitab, tapi nggak apa-apa. Pertama saya yakin Kores tidak beriman kepada Injil ya, buktinya dia mencaci maki. Kedua, klaimnya dia tadi mengatakan Injil Allah itu adalah Injil yang dicolong atau dicuri, disembunyikan oleh kita. Nah, tapi
tanya tadi, dia mengatakan Allahnya juga bisa ditipu tuh di ayat Alkitab. Itu Allah yang sama padahal. Nah, dia beriman kepada Allah di kitab Markus, kemudian di Perjanjian Lama dan ada satu ayat dia sharing, dia mengatakan Allahnya bisa ditipu. Nah, oke lah, saya abaikan ya. Tadi Kores juga mengatakan kalau Allahnya itu kehilangan. Tapi Allah hanya bisa, ini kesimpulan saya bisa aja salah, Allah hanya bisa mengklaim kehilangan. Kitabku hilang. Ya, kira-kira saya kalau kehilangan sesuatu kayak gitu. Uangku hilang, tolong, dicuri oleh Ken. Itu kira-kira seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya, apakah pernah Allah memberitahu ini malingnya? Kan Allah Maha tahu. Ternyata tidak. Kok jadi suara saya begini? Ternyata tidak. Itu ilustrasi ya. Jadi terus tadi yang di-share itu bukan kitab gedebuk dari langit. Itu kan lembaran-lembaran manuskrip, mungkin berupa fragmen ya. Ada yang bahkan yang berupa kodek yang lebih utuh, sudah berupa buku ya. Jadi kitab suci orang Kristen itu dari abad awal, bahkan sebelum Islam hadir itu sudah ditulis dalam bentuk buku ya, menggunakan bahan yang lebih bermutu daripada ditulis di tulang belulang kambing, mbek-mbek, kucing meong-meong atau onta, nggak ada. Oke? Nah, jadi yang Kores sampaikan itu bukanlah kitab yang dimakan, tapi itu adalah salinan dari kitab suci ya. Jadi disalin. Kalau dulu kan nggak ada mesin fotokopi. Nah, kami lebih modern ya, tidak menggunakan tulang belulang untuk menulis kitab gitu ya. Nah, jadi pertanyaan saya tolong dijawab nih Kores. Saya udah jawab nih ya tentang itu. Kenapa Allahmu tidak mampu menjaga Injil? Silakan. Sisa waktu saya wakafkan untuk Alif. Masih ada waktu. Masih ada 20 detik. Jadi ayat itu tidak mengatakan bahwa itu buku ya, tetapi itu kabar baik Allah gitu. Jadi Yesus menyampaikan kabar baik Allah, bukan buku berupa buku atau suatu buku yang berisi Injil di ayat itu, tetapi itu mengatakan tentang kabar baik Allah yang diberitakan oleh Yesus, Ya, waktunya yang habis. dia itu. Ya silakan Bang Alif menanggapi, menunggu ada Kores atau Bang Ali. Bang Ali. Biar aja dulu, biar Injil itu biar kan hatu-hatu kabar dulu. baik. Biar hatu-hatu. Ini yang tidak dipahami si Quraisy ini bahwa Injil itu buku. Bang Arjuna, waktunya sudah habis. Loh, Kores mana Kores? Mungkin kebental dia, makanya ditanggapi dulu lah. Ustadz Ali, saya izin standby ya. Saya mau salat dulu. Oke. Gemetar ya. Bentar, ini Ini udah naik si kadang Kores ada nih. yang ngomong nih. Bentar ya, saya Boleh Siap, gantian nggak? Kores. Dari kami Persiapan. dulu. boleh. Oh, ini udah datang Kores. Ya, aku bangkit di detik ketiga. Iya, saudara kau udah gemetaran tadi. Mungkin Kau kan pun. Quraisy Maaf tadi ya. kau dengar. Enggak, Bang mungkin kan Arjuna, Quraisy tidak kita ada dengar. timer 3 menit. Sekarang waktunya dari teman Islam. Mungkin yang saya sampaikan tidak didengar gitu loh Bang. Karena dia terpental. Oh iya, sampaikan Kalau dia sedikit. mendengar bisa diulangi Ya, apa sampaikan jawaban sedikit. saya gitu. Sampaikan sedikit. Ya, jadi Injil yang dimaksud di ayat itu bukan berupa buku Kores, tapi Injil yang dimaksud itu kabar baik Allah yang disampaikan Yesus. Bukan berupa buku berita baik. Jadi bukan buku yang kamu pahami itu seolah-olah itu tulisan yang ada bukunya. Seperti yang kita gunakan sekarang, bukan itu maksudnya di situ. Tetapi di situ kabar baik dari Oke, Allah. gitu. bukan Kabar buku baik Allah, tapi gitu. kabar baik. Jangan diulang-ulang. Sampaikan Silakan Yesus. Bang Kores. Iya. Nah, kalian bisa begitu kepada Injil gitu. Nah, terus kitab ini ngapain dicomot? Kalau misalnya itu berarti bukan buku gitu. Kalau kitab itu ngapain dicomot gitu? Kenapa Injil dinamakan menjadi kitab? Kenapa dicomot? Ini kan dari Arab gitu. Yesus kalian kan dari Yunani sana, pakailah bahasa Yunani, bangga gitu dengan bahasa Yunani. Karena kitab di kami itu nggak cuma buku artinya. Contoh, An-Nisa ayat 24 di sini ya kawan-kawan lihat. Nah di sini ada kata kitabah. Nah di sini nih An-Nisa ayat 24. Kitaballahi. Nah, kitab Allah. Artinya apa di sini? Tuh. Apakah buku? Enggak, ketetapan, Bre. Tuh.
Dar, selamat datang di kebenaran. Kalian itu keterbelakangan linguistik. Entah kenapa Roh Kudus ketika tiba di Indonesia tidak mengajarkan bahasa Yunani dan Ibrani. Gitu. Sehingga kalian nangis-nangis ketika Kores tunjukkan data bagaimana manuskrip kalian itu robek-robek nggak sempurna, bagaimana kitab kalian ada kata Injil Allah cuma hilang sekarang gitu kan, mengamuk kan, nggak bisa jawab kalian. Sekarang gua tanya lagi, ini mau bentuknya buku kayak pamflet atau berita baik, ini kemana? Kemana ini Injil Allah kemana? Kenapa hilang? Kalian ini tukang apa ya? Tukang ngilangin barang orang, nggak ganti rugi. Contoh misalnya, Yesus ngilangin babi 2000 di Markus 5 gitu. Di Matius 1, Yesus ngilangin keledai. Diganti nggak? Nggak diganti. Ini memang dari Tuhan kalian begitu kelakuannya. Umat-umatnya pun begitu. Maling-maling istilah agama orang lain ketika dibawa ke sini nggak diganti. Itu harus dipertanggungjawabkan. Nggak bisa gitu, sekarang udah ada Islam. Kalian harus ganti rugi gitu. Nah berikutnya sekarang, papirus berikutnya akan gue kasih lihat Matius sama ini ya, Matius sama Markus. Lihat ini ya, ini robek-robek tuh. Ini juga sama aja tuh. Manuskrip awal robek-robek. Bisa dapat cerita lengkap. Ini kan apa ini? Ini kedustaan. Ini robek-robek 3 bagian. Yang kayak gini dibilang manuskrip, buang yang kayak gini, bre. Ini buang. Robek-robek kayak gini dapat apa? Terus dibilang dari abad pertama, ini yang paling tua. Lihat abad kedua dan ketiga. Kenapa ya, Dok? Bohong mulu kerjaannya. Agama lu sama agama gue tuh beda cuma 200 tahun. Kodek lu tuh tahun berapa? 300 sama 400. Cuma beda 200 tahun, sok-sokan abad pertama, bohong mulu kerjaannya. Roma 3 sama 7 tuh dikurang-kurangin kerjaan. Berikutnya Papirus 1:37. Di sini juga ini robek 2 bagian, lihat ini robek 2 bagian jadi kayak sayap. Seni ini, seni robek-robek. Yang kayak gini diimani orang-orang, aduh astagfirullah. Ini kenapa sih kawan-kawan kok bohong itu gede banget, kenceng banget. Ini untung zaman digital, Kristen kalau bohong ketahuan langsung. Kita robek-robek diimani coba. Nah ini lu tanggung jawab. Tadi Edo bilang abad pertama ada kitabnya. Mana abad pertama kitabnya? Jangan bohong-bohong lu. Lu sama gue cuma beda 200 tahun. Thank you. Oke, tolong di layar besar dulu ya. Sebentar Bang Juna, Bang Justin sebentar ya. Bang Justin yang menanggapi bentar Bang Juma ya. Bang Juna. Aduh. Oke. Penonton harap tenang. Oke, tentang Quran ya di sunnah.com di sini jelas ya tentang referensinya ya, Ibnu Majah 1944 ya, book 9 hadits 100 ya, volume 3 ini ya. Jadi ternyata ini it was narrated that Aisyah said ya. Jadi di sini ada kata-kata ini, when the messenger of Allah died ya, maksudnya Muhammad, we were preoccupied with his death and a sheep came, nah kambing datang dan memakannya. Maaf, dimakan. Pertanyaannya, itu kambing milik siapa yang makan? Apakah pernah kambing itu dibedah perutnya kemudian ayat-ayat itu dikeluarkan? Pernah tidak? Jawab Roma, jawab. Gak pernah. Kalau masalah Injil Kerajaan Allah, Rasul Paulus menjawab. Dari Paulus hamba Kristus, Roma 1, dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Hore! Dan membinasakan kambing. Nggak ada ya. Rasul Yohanes jelas. Rasul Yohanes meninggal tahun 90. Jelas. Apa yang telah ada sejak semula dan seterusnya. Apa yang kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman Allah. Itulah yang kami tuliskan kepada... Mari aku mengatakannya. Kita bukan kepada Muhammad. Kepada kami umat yang teruji oleh sejarah. Paham? Paham Kores? Paham nggak? Kau jawablah sampai komen thread di selanamu. Mana kambing? Kambing milik siapa ini? Kores. Maaf. Kambing milik siapa ini? Kambing milik siapa? Jawab Roma. Jawab. Padahal di surah Al-An'am ayat 115. Surat semut
Ini semut hitam atau semut merah? Udah ngajar kau Kores. Wah, bercanda Kores ya. Ini semut hitam atau semut merah yang merayap di dinding. Malu aku malu. Loh kok lagu ya? Jadi ternyata di ayat Al-An'am ayat 115, dan telah sempurna firman Tuhanmu. Dengan benar dan adil tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, termasuk memakannya. Kurang ajar itu kambing. Tolong Ken dicatat, itu kambing milik siapa? Apakah pernah kambing itu dirob back perutnya dan diambil suratnya? Makasih. Ya, waktunya tinggal 10 detik saya reset. 10 detik nyambung. Langsung aja Kores. Justin eme-emenya garing kayak kacang gereja. Ya kita lanjut ya. Mengenai itu siapa yang makan kambing itu kan nggak penting gitu. Tadi konteks dari topik kita apa coba? Mana kitab yang dimakan kambing, jangan lari dari topik. mana Iya, mana? kitab yang dimakan rayap, kan gitu kan gitu. Ngapain Nah, nanya iya. kambingnya? Lu udah buktikan itu yang dimakan ayat. Gua membuktikan yang dimakan itu kitab lu sama rayap. Oh, Woi, lihat sih. itu ayat. Ayat cuma berapa? Paling satu kalimat ayat kelar perkara. Lu ini kitab, woi. Nih dimakan rayap sampai sisa segini. Itu kan Ini ayatnya. rayap Bapomet kali yang makan ini. Sampai sisa segini. Matius dari 1 sampai 20 berapa tuh? 28, sisa cuma 3 biji coba disisain. Roh Kudus lu ngapain kerjanya 2000 abad? 2000 abad. 2000 tahun. Lu kejebak di sini sama topik gua, Ege. Ayat mau dibandingin kitab ini lebih hina, bre. Kitab lu hilang, sisa 3 lembar, kepingan biji segede biji Roma. Matius dari 1 sampai 28 hilang semua, ya. Ini lebih parah, ini bukan dimakan kambing ini. Ini dimakan berjamaah sama kecoa. Kecoa gimana bunyinya, Diatin? Hola bala hola bala, hola bala hola bala. Itu tuh kecoa bunyinya tuh. Jangan menghujat dong, masa Dijebak Islamnya sama begitu. gua mau-mau Kok aja. kok Lu mau menghujat bandingin sih? ayat sama Udah, kitab lu udah. yang hilang. Nih, lu makan ini Matius sisa segini. Dan ini abad ketiga ya. Sekarang lu punya utang lagi sama gua. Mana yang lu bilang Injil abad pertama mana? 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 Jangan bohong-bohong mulu kerja lu. Mau gua tagih-tagihin terus lu, sampai Yesus disalib kedua kalinya untuk bayar hutang Takia Korintus lu. Iya. Berikutnya. Papirus 137. Dari kitab 1 sampai 22 sisa segini doang. Nih. Ini kecoa dari sorga kali yang makan, sampai kitab cuma segini doang sisanya. Kejebak, lu nggak bisa jawab, nangis. Nangis yang kenceng. Sakit hati nggak ini seluruh Kristen? Gua buktikan dengan kenyataan, kitabnya sisa segini. Sakit hati nggak? Lu banyak cincang-cincung, nyap-nyap, ngegaring kayak roti gereja. Ini nggak dibahas, ini dibahas bre. Injil Allah juga buktinya mana Injil Allah ini? Tadi Roma 1 juga lu bawain, thank you ya. Nah ini Injil Allah, kata siapa ini? Kata Markus. Paulus juga sama ngomong Injil Allah, ini barangnya mana? Barangnya mana? Woi, jangan belok-belok, barangnya mana? Ini buktiin barangnya mana? Kalau nggak ada ya Kristen itu 2000 tahun kena apa ya? Kena tipu. Sama kayak Tuhannya yang maha tertipu di Maliaki 3 nomor 8 sampai 9, ya. Barangnya mana? Kalau nggak ada ngomong, oh iya Kores, maaf, ini barangnya sudah nggak ada dan kami kehilangan, nggak tahu di mana. Maaf ya, ngaku enak. Kita topik beres. Kalau lu nggak ngaku, gua tagih sampai beres ini dialog, gua tagih ini nih. Ini mana barangnya? Barangnya mana ini? Yang lu beritakan itu kabar baik Matius, kabar baik Lukas, kabar baik Yohanes, kabar baik Markus. Yang gua mau kabar baik Allah mana? Mbak, dijawab, jangan lari-lari. Ini dijawab, ya. Nggak ada kitab hilang dimakan kambing, yang ada ayat dimakan kambing ada, itu tertulis di hadis. Tapi kalau kitab dimakan kecoa, ini nih manuskrip lu yang Yohanes, manuskrip lu yang Matius, manuskrip lu yang Markus. Ini semua dimakan kecoa ini, ya. Lu nikmati ini data gue, lu nikmati, dan semua nggak ada di abad pertama. Jadi utang lu cuma Waktu habis, 2. Silakan. waktu habis. Hehehe. Silakan. Oke. Ya. Jadi dia tadi mengatakan kalau yang dimakan itu ayat, bukan kitab. Cuma cuma cuma. Kok jadi Kores yang mencuma kan? Gimana sih kamu? Tadi sudah saya kasih di surah 15 itu, ayat berapa itu dikatakan sempurna.
Kok kau mengatakan cuma? Nggak bisa dong. Kau harus buktikan itu kambing milik siapa. Pertanyaan saya sederhana, itu kambing milik siapa yang makan? Kenapa perutnya tidak dirobek, kemudian diambil ayatnya? Oke ya, ini jelas nih, mengapa Alkitab dapat dipercaya? Ya, bukti-bukti naskah perjanjian baru itu luar biasa. Puluhan ribu naskah. Ya, bahasa Yunani dan seterusnya, bahkan yang Vulgata, yang dari Ethiopia, termasuk perjanjian lama di dalamnya. Bahasa Arab juga ada. Makanya kata Allah itu buatan sebelum Anda ada tuh. Islam ada, sudah ada itu. Puluhan ribu, puluhan ribu, ya, naskah jelas. Jadi yang kau tadi perlihatkan itu, bro, itu adalah salinannya. Wajar kalau ada yang robek. Emangnya seperti rambut Baginda masih ada, sepatu Baginda masih ada. Itu pun belum diaudit, ya, melalui penelitian. Betul nggak itu rambut Baginda? Betul nggak itu sepeda Nabi Adam atau siapa itu? Ada tuh. Telapak kaki Nabi Musa atau apa itu? Saya nggak tahu ya. Diaudit dong. Pertanyaan saya sederhana. Ada nggak yang menangkap kambing itu? Kambing yang memakan ayat itu, bro. Ya. Ada nggak? Kambing siapa itu? Pertanyaan saya sederhana. Kalau bicara tentang tadi kamu mengatakan, oh di mana nih kitab suci orang Kristen sejak tahun pertama? Loh, kami tidak mengkultuskan kitab. Tidak mengkultuskan. Kitab itu berisi kesaksian. Dijaga oleh apa? Tidak hanya secara lisan, tulisan. Tidak hanya tulisan, tapi secara lisan juga. Dalam pujian, nyanyian. Bahkan dalam tulisan liturgi. Dalam liturgi atau dalam homili, khotbah-khotbah, jelas. Jadi merekonstruksi Alkitab itu jelas. Tidak seperti kamu. Saya bisa share data, ya. Selalu saya bawa buku ini ya. Rekonstruksi sejarah Al-Quran jelas di sini. Yang melakukan kodifikasi itu siapa? Utsman kok. Utsman. Bahkan banyak ulama-ulama Islam juga pasca Utsman yang meragukan keaslian itu. Otentisitas dan integritas Mushaf Utsmani. Bahkan sebelum pra-Utsmani jelas. Seperti Mushaf dari Aisyah atau dari Ibnu Mas'ud tidak ada surat Al-Fatihah misalnya. Kamu bilang apa? Saya bisa meluangkan waktu puluhan jam dengan kamu bahas ini. Kau jangan kabur. Kalau kekristenan tidak pernah alergi, diaudit. Tadi kambing siapa? Tolong, Ken, diingatkan lah, Ken. Itu kambing siapa? Tolong. Oke. Nanti pasti dikasih tahu sama si Kores kambing siapa. Silakan Res, kalau ada datanya kambing siapa? Nggak ada lah yang kayak gitu-gitu. Topiknya udah kejebak Justin itu ya. Kita Harus ada dong. Harus Woi, ada. jangan motong-motong, ini waktu Kores loh yang di Pertuan Agung mau ngomong. Jangan dimulai Jemaat waktunya. hamba-hamba domba-domba tenang Jangan mendengarkan. di-start. Waktunya jangan di start. Saya udah capek Iya, benar. Udah tenang lu di situ tenang lu. Sini gua kasih Kambing tahu siapa? manuskrip yang ribuan itu dari mana datangnya, gua kasih tahu lu. Logisnya, bro, begitu Sini dimakan udah kambingnya diam, lu udah kejebak. Nggak ada kitab bentar. Al-Quran yang hilang. Yang ada itu kitab lu yang dimakan Udah kecoa. dikasih- udah Matius, dikasih Kores, Markus, Yohanes itu dimakan kecoa semuanya. Udah Ya. dijawab si Kores, data untuk kambing siapa nggak ada katanya tadi ya. Nanti ditanya lagi kecoanya siapa, bilang aja nggak ada Justin. Gitu. Oh Oke, iya. Silakan Res. Oh iya. Ya kita lanjut lagi ya. Nah, jadi di Kambingnya sini nggak ada kawan-kawan muslim lihatlah bagaimana lihainya Kores menjebak Justin yang udah tua ini gitu. Kita tantang pakai kitab yang dimakan kambing dan kitab yang dimakan kecoa, dia kejebak. Dia nongolinya ayat bukan kitab gitu. Sekarang gua nongolinya kitab. Nah, ini kitab semua ini. Tuh kitab dimakan kecoa, tuh kitab dimakan kecoa, tuh kitab dimakan kecoa ya. Matius, Markus, Yohanes gitu. Nangis nggak tuh? Nangislah kekristenan. Data gua sakti. Nah, sekarang tekstual varian itu ada 750.000 tekstual varian itu. Ya, Justin ya. Jadi bukan manuskrip, tapi tekstual varian. Tekstual yang berbeda-beda setiap tulisan-tulisannya. Datanya di mana ini datanya? Wikipedia yang gua urapi, gua keluarin. Nah, ini lihat nih.
Nah, tekstual varian Matius ada 15, tekstual varian Matthew 2 ada 14. Setiap perikopnya ada perbedaan di 750.000 manuskrip. Roh Kudus lu kerjanya apa? Roh Kudus lu kerjanya apa? Gua tanya ya. Nih, ini Markus 1 yang paling asik nih ya, kawan-kawan nih. Markus 1, mana Markus? Nah, ini Markus 1 nih. Gua buka Markus 1 di sini, langsung kita ke bawah nih. Di sini kocak Ikhwan. Nah, di sini di Markus 1:41, ketika Yesus menyembuhkan manuskrip, beberapa manuskrip ini, ya ini ya, beberapa manuskrip mengatakan Yesus menyembuhkan dengan penuh kesabaran atau penuh kasih sayang. Tapi di manuskrip 4 ini ya, yang D ini Brezae, lalu ada manuskrip A, manuskrip FF tingkat 2, manuskrip R1. Ini disebut apa? Yesus menyembuhkan orang dengan marah-marah. Dengan marah-marah. Roh Kudus lu kenapa, Justin? Roh Kudus lu kenapa? Mana kata marah? Berikutnya bilang Al-Quran katanya ada ulama yang nggak sepakat dengan kodifikasi Utsman. Keluarin datanya. Gua tunggu 3 kali bulan purnama. Lalu kemudian Justin dari tadi jawabannya itu melayang-layang di atas permukaan air gitu. Gua nggak bahas bukan soal kultus mengkultuskan, barangnya mana, abad pertama itu barangnya mana gitu. Jangan ngutang, jangan ngutang kerjaan lu. Jangan ngutang kerjaan lu, barangnya mana, bukan kultus mengkultuskan. Berikut apa lagi nih? Oh ya, rambut baginda. Mau nggak gua bandingin sama cetakan keringat Yesus itu, yang dibilang abad pertama ujung-ujungnya abad 12. Mau gua bandingin ke sana? Mau? Sakit hati lu kalau gua taruh ke sana. Terus yang terakhir apa lagi ya? Iya, kodifikasi ilham orang yang mengkodifikasi Al-Qur'an itu adalah dari Utsman, idenya Umar ke Utsman, lalu kemudian Zaid yang mengeksekusi, dan itu betul kodifikasi, bukan kanonisasi. Karena kalau kanonisasi ada proses eliminasi. Nah, yang mengeliminasi itu orang-orang Yunani. Ya, thank you, itu aja lah. Itu tagih pertanyaan gua tadi. Siapa? Host Ken. Ya, nggak ada juga kecoa yang punya. Ya, silakan fokus guys. Oke, sebentar ya. Oke, ya. Dari tadi saya sudah sampaikan, ini menjawab dulu ya. Jadi yang korup, yang termakan, yang hilang karena itu papirus, rentan untuk rusak gitu ya, berbeda dari yang perkamen. Nah, itu perkamen biasanya masih dalam bentuk kodek ya, lengkap. Kalau yang papirus yaitu gampang rusak, tapi itu bukan kitabnya rusak, salinannya. Kok maksa banget sih ya? Kalau masalah kecoa, kita ikhlaskan saja orang dimakan kecoa, nggak masalah salinan. Nah, ini ayat di zaman Aisyah kok dimakan kambing. Kenapa kau pasrah? Kau mengatakan cuma, nah, gimana? Ya, tadi di Al-Hijr tuh ayat 15. Surat 15 ayat 9 tuh. Bicara tentang kesempurnaan. Oke ya, Quranmu berarti sempurna atau tidak? Nah, saya nggak berani menyimpulkan, nggak mau menghujat. Oke, berarti kambing nggak bisa dibelah ya perutnya ya. Padahal kambingnya kelihatan harusnya kan dikejar tuh, Ken. Kenapa dia tidak kejar kambingnya? Oke, saya paling seneng kalau bahas buku ini nih ya. Profesor Dr. M. Quraishiha, pengarangnya adalah Taufik Adnan Amal, Rekonstruksi Sejarah Quran. Bab 7, otentisitas dan integritas Mushaf Utsmani. Secara garis besar terdapat 3 kategori utama ya. Tuh, bahasan tentang nasih dan mansukh. Wahyu yang terhapus. Loh, kok terhapus? Astaga, Wow. wahyu yang terhapus. Waduh. Wahyu yang terhapus. Banyak terhapus. Dalam Mushaf Ubay, ayat ini disisipkan di antara ayat 24. Duh. Ada penyisipan ayat, saudara-saudara. Parah. Banyak, iya. Dan banyak sekali keraguan-raguan terhadap integritas Mushaf Utsmani ini tuh. Dalam ayat-ayat sisipan setan di atas diperkenankan campuran campur tangan ya. 3 dewa lokal Arab. Waduh. Menakutkan. Tuh, banyak datanya nih, ayat-ayat yang disisipkan. Nah, saya mau bahas nih, ya. Beberapa Mushaf Utsmani halaman 173. Jedor, selamat datang di kebenaran. Sedikit menambahkan, Al-Quran yang dipakai sama si Kores tuh sekarang tuh buatan Syiah itu.
Oh, buatan si A. Siap. Nah, ini, Bro. Saudara. Sholatnya Ada. di gereja, diam aja. Tuh, ada musaf-musaf ya, termasuk musaf-musaf primer dan ada musaf-musaf sekunder. Jadi seperti ada musaf Ubay ibnu Ka'ab ya. Nah, musaf Ubay dikabarkan terus dimusnahkan ketika dilakukan standarisasi teks. Waduh, teksnya distandarkan. Aduh, kurang standar ya. Ternyata distandarkan. Tuh, ada yang dihilangkan. Palelu ya, 3 bulan purnama, bro. Oh, jangan kabur, bro. Oke. Kemudian di Mushaf Ibnu Mas'ud, bahkan nah ini Mushaf Ibnu Mas'ud surah Al-Fatihah itu tidak ada. Tuh. Salah satu karakteristik Ibnu Mas'ud adalah ketiadaan 3 surat pendek. Oke, waktu habis. Saya sapa dulu Pak Erben. Selamat siang. Nanti kalau mau masuk dikasih tahu aja ya. Kaget gua, Cok, kaget. Mantap. Mantap ya, mantap ya. Oke, kita sekarang bahas soal bakar membakar gitu. Lebih objektif. Maksud gua tuh kenapa ayat yang dihapus itu nggak dibaca seterusnya gitu. Kan itu nanti nggak keluar tuh Al-Baqarah ayat 109-nya gitu kan. Sekarang sebentar, saya sapa dulu nih Oke. Kata Jahat, Tiara, selamat datang ya. Sorry, Bang Ali, Bang Hakim, Marjuna, ya semuanya udah disapa ya teman-teman ya. Oke, silakan lanjut Bang Kores. Dibantah dulu. Ya itu ya. Nah kita sekarang kalau misalnya soal bakar membakar, Ikhwan ya, jangan kabur dari data digital ya kawan-kawan. Karena kalau kita lihat ini di surah Al-Baqarah ayat 106, nah di sini ya. Ayat mana saja yang kami nasakkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Itu yang terhapus itu diterusin bacanya gitu loh. Jangan potong-potong kayak Yohanes 10:30, Yohanes 10:34-nya nggak dibaca. Jangan comot-comot untuk menjadikan keimanan lu sempurna gitu. Gua aja kalau baca Biblos 1 perikop kok. Kenapa lu baca Al-Quran nggak mau 1 perikop? Kenapa? Kenapa sih? Kenapa sih Kristen? Apakah demi kedustaan, demi kebesaran nama Kristus gitu ya? Gitu ya? Nah sekarang soal bakar-bakaran ya, Mushaf Utsman, tadi lu bilang ada ulama yang nggak sepakat, lu bubuk di situ. Kita bahas sekarang pembakaran Biblos lu, kita bahas. Nah datanya di sini nih. Censorship of the Bible. Ini kalau kita kontrol F burn, Ikhwan, ini keluar nih. Nah ini censorship of the Bible ya. Pertama itu ada di zaman di Diocletianic persecution. Ini Romawi ya. Kalau Romawi wajar. Tapi nanti di abad pertengahan lihat ini tumpah-tumpah. Nah di sini ya. Nih pengajarannya Nicholas Hereford dan John Purvey were forced to recant their teaching gitu. Jadi ini orang Kristen dibakar juga, finally burned in 1428, dibakar. Oh, kitabnya orang Kristen dibakar oleh Kristen sendiri. Nah ini juga Wycliffe Bible nggak diprint sampai tahun 1731. Kenapa? Karena ini dibakar juga di sini nih. Tuh nanti he was strangled. Tuh yang nulisnya dicekek tahun 1536. Kemudian di dekat Brussels, kemudian dibakar juga ini. Tuh ini, stake because of his translation work. Semua kelakuan pembakar-bakaran itu Kristen lah yang ahlinya. Nanti lanjut lagi ke sini nih di burn lagi nih. Nah di sini nanti ada lagi. Tahun 1490 beberapa kitab Yahudi dan beberapa kitab buku-buku Yahudi dibakar di Andalusia oleh siapa? Inkuisisi Spanyol. Roh Kudus terima kasih udah membuka aib lu sendiri. Abad ke-16 nanti ada lagi, kita buka di sini. Tuh, nih, Katolik membakar semua buku Protestan. Nakis darah. Ini bakar-bakaran, hobi banget kekristenan. Memang ajarannya kanibal sesama. Enggak lihat tuh, Jesus only sama Tritunggal sering ngebakar-bakarin imannya masing-masing. Nah, ini kitabnya dulu dibakar. Mereka kembali ke peradaban nenek moyang mereka. Gimana Edo? Gimana? Kok terdiam Edo? Ini data gua nih. Wikipedia, murah ini. Semua bisa dilihat di sini ya. Kristen tukang bakar-bakarin kitab ya. Nah, ini juga lihat ya di sini. Nah, di sini juga ya. Catholic Italian translation were confiscated and burned under the order of Antonio Martini. Aduh. Ya, silakan Pak Justin. Luar biasa ya, Kores sangat bersemangat ya.
Jadi oke, saya menjawab tentang serangan Kores ya dan hujatannya terhadap kekristenan. Jadi di buku yang saya baca di sini, saya nggak modal Wikipedia, coy. Ini buku data ini. Jadi jelas nih ya tadi ya tentang bukti-bukti yang meneguhkan mengapa Alkitab dapat dipercaya. Selain jumlah dari salinan yang jelas tidak ada yang namanya menyalin berjamaah, salah berjamaah, nggak ada bro. Varian teks tadi sudah kita jawab, itu wajar saja tidak berubah isi. Oke, dan kekristenan menyebar luas saat itu ya. Oke, yang saya ingin garis bawahi di sini, perjanjian lama, perjanjian baru ditulis juga kronologisnya, termasuk bahan-bahan untuk menulis, bentuk dan ukuran huruf, tanda baca, pembagian teks. Kemudian Kodeks Vatikanus ya, Kodeks Sinaiticus, kodeks-kodeksnya jelas. Kemudian kredibilitas naskah Alkitab ditunjang oleh berbagai versi. Jadi jelas nih sistematikanya. Kita ada kritik histori. Di Islam tidak ada tuh kritik histori. Ada nggak? Kalau ada ya silakan. Mohon maaf kalau saya salah. Silakan dibuktikan ada ilmu kritik teks dan kritik historis untuk menjelaskan tentang Al-Quran. Oke. Sekarang challenge saya untuk kamu bro. Nah, nggak usah nunggu 3 bulan. Nggak usah nunggu kau datang bulan. Nah, jelas di buku yang sama ya. Di halaman 262. Skeptisisme sekte Islam terhadap Mushaf Utsmani. Lihat nih. Kelompok Mu'tazilah yang soleh mengemukakan keraguan mereka terhadap bagian-bagian tertentu Al-Quran. Jujur. Woi, yang berisi hujatan kepada musuh-musuh Nabi. Woi, kemudian ya, kalangan tertentu dalam sekte Syiah menuduh bahwa Utsman telah menggantikan dan tidak mencakupkan ke dalam kodifikasinya sejumlah besar bagian Al-Quran saudara. Ternyata, waduh. Oke, nah ini ya. Jika di kalangan Islam lainnya merebak pandangan bahwa bagian-bagian Al-Quran yang dipermasalahkan konteks itu masuk ke dalam Mushaf Utsmani lantaran ketidaksengajaan atau kealpaan para pengumpul Al-Quran. Waduh. Nah, maka kalangan tertentu Syiah melihatnya sebagai hal yang tendensius, mencerminkan niat jahat kolektornya. Siapa kolektornya? Utsman dan tim. Jadi dengan yang tidak seperti Syiah, lebih jujur, lebih frontal, itu mengatakan masalah-masalah seperti kealpaan. Loh, nggak sengaja dan alpa, tapi ayatnya disisipkan banyak sekali ayat. Kemudian nanti ada, ini bicara skeptisisme ini. Ada yang skeptis, tidak optimis, pesimis. Bagaimana mungkin kalau kitab yang sempurna itu dipesimiskan? Jawablah kau mencret lah bro. Capek saya nanya. Dari tadi nanya kambing. Kambingnya siapa? Kambing kan bisa dibelah perutnya. Kecoa nggak bisa. Untuk membangkar musab-musab yang lain itu, Utsman melakukan pengancaman itu. Memerangi orang-orang yang tidak mau menyerahkan musab-musab mereka. Enggak, mestinya itu Justin kalau mau bahas isinya aja apa gitu. Dari tadi cuma narasi buku gitu penggalan tuh nggak jelas. Gimana Waktunya berapa menit bro? Oh ketawa. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Adnan Akmal. Itu gua jawab, itu gua jawab. BAB Itu gua jawab orang-orang Iran itu gua jawab. Gua jawab orang-orang Iran itu. Bentar, host. Kalau Ustadz Alif ya yang katanya Ustadz Gentle, kapan Anda mau bahas buku ini? Kalau kau memang Islam sejati. Ya, udah. Ya, Ustaz Alif tunggu ya. Ini buku Jawab ya. dulu dong. Harusnya Ustaz Alif berani bahas bagaimana Utsman ingin memerangi orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang diam aja. memegang mushaf yang lain. Kores lanjut aja. Ini Iya, enggak perlu siap, ditanggapi siap. dari Justin gitu. Yang penting framingnya Sebentar, aja. Bang Alif. Yuk kok framing? Ntar jangan Justin. bro. ngomong Ken. Bang Justin. tentang pembakaran Bang Justin jangan nantang Bang Alif dulu. Bang Justin udah dijawab besok sama Bang Jonas. Iya, lu jadi makanan gua Edo. Lu diam aja di situ gitu. Udah Ben, lu diam dulu Ben. Ini gua lagi bongkar-bongkarin kelakuan Iya, mendarat dari iya, kekristenan yang doyan bayar bakar-bakar kitab suci. Mereka sendiri, gitu. Kalau ada kesalahan terjemahan maka itu dibakar. Enggak, bukan itu. Kalau misalnya kesalahan terjemahan, ngapain orangnya digantung sama dibakar juga? Ngapain? Ya, Ngapain? Baru tahu dari gua kan data-data kayak gitu kan. Iyalah. Lu tuh kalian tuh perhitungan doyan banget nutupin sejarah tau nggak? Aku ngomong dikit. Katanya pernah duduk di belakang. Kritik historis nggak cocok bakar. Kritik historis nggak cocok bakar. Silakan.
Bentar dulu di mute ya. pakar yang cocok disebarkan untuk kekuasaan. Ya iya sini. Sekarang yang di Iran ya, yang di Iran gua kasih lihat sini. Yang di Iran gua kasih lihat. Nah, ini ya. Nah, di sini ini adalah ejex.org, Jurnal Etik of Cultural Study. Lihat. Islamis Maktab Quran in Iran. And it challenge for Kurdish nationalism. Perhatikan. Maktab Quran or School of Quran is the oldest Sunni Islamic political ideology in Iran Kurdistan. Ini sekolah Qurannya aja dari suku Kurdis. Suku Kurdis ini Sunni. Orang Iran aja Al-Qurannya nggak ngambil yang Mushaf Utsmani. Bentar dulu ya, aku ngomong dikit. Lu mau bohong lu. Papa jahat, lu mau bohong. Bentar. Al-Quran lu dari Sunni. Mau nyampaikan apa Pak Erwin? Pak Hafaz Erwin itu mau buatan nyampaikan siapa? Bukan. Al-Quran kau pegang tuh hafaz buatan siapa? Bentar. Bentar. Dok. Sebentar dulu. Aduh, Sia jadi badut ya. Udah Pak Erwin mau Iya, nyampaikan apa? nih. Aku hanya ngomong yang dibakar, yang dibaca oleh Kores tadi itu bukan Oh, Alkitab. nanti itu tapi Pak Erben nanti ya buku-buku. gantian Ya, aja. bentar. Ini sekarang waktunya Kores, Jadi waktunya Kores kalau ya. Ini buku-buku, waktunya Kores. karena- Ibu Kura tadi mau menyampaikan Iya, apa? jadi Maaf buku ya Pak ya. Erben. Nah, habis ini Ya. nanti Bapak Erben ambil 3 menit. Nggak apa-apa ya. host, saya lanjutkan Pak Erben. Saya pikir Iya lebih nanti Pak capable. Erben yang lanjut. Sekarang waktunya Selamat. Kira tadi mau ngomong apa gitu supaya kita jangan. Oke ribut Kores, gitu. saya tadi kan dengan Bang Suma udah sama kamu. Sekarang saya berbagi dengan yang lain. Terima kasih sudah mau di. Ya udah gitu dong, kalau bubuk mundur, gak Ya, maju yang silakan lain. Kores 3 menit. Kalau bubuk mundur, maju yang lain. Hola bala. Singa bersin keluar kucing. Kotoran imam dimakan kambing. Ada. Ya lanjut Kores. Oke, kita lanjut ya. Nah, pertama yang ini dulu, yang Syiah dulu. Tadi ya kita bahas di sini. Syiah. Nah, ini adalah Journal of Ethics and Cultural Studies ya, The Islamist Maktab Quran in Iran and its Challenge for Kurdish Nationalism. Jadi di sini ada suku Kurdi dan dia membuka School of Quran. Maktab itu sekolah, ikhwan. Maktab itu sekolah. School of Quran. Di mana dia buka sekolah Qurannya? Di Iran. Di Iran. Jadi si papa jahat ini mereka ngehujat Al-Qur'annya dari Mushaf Utsman, tapi dipakai. Kenapa? Karena yang ngajarin Qur'annya juga orang Sunni suku Kurdi. Dar, itu pertama ya udah Al-Quran yang kau pakai itu, Udah, yang sekarang udah itu buku, hafaz udah itu buku buatan ini, orang ini, Syiah, Kores. Iran, nenek moyang lu aja belajarnya dari Iran. suku Kurdi Sunni. Nenek moyang lu aja nenek, belajar nenek, Al-Qur'an nenek kuliah moyang. Sunni ini. Mau apa? Minimal Mau apa lagi? bikin dulu nenek Mau mau bisa apa punya lagi? cucu. Nenek moyang lu nih waliullah lu belajar Al-Qur'an dari suku Kurdi. Udah diem makanya, gampang bubukin Syiah. Nggak punya masjid kok, lu numpang di gereja kalau sholat. Lanjut ya. Nah, di sini tadi dibilang apa sama si Erben, tukang bohong Erben ini. Italian translation of the Bible were confiscated and burned under the order of Antonio Martini. Satu ya, Biblos dibakar. Nih, satu Biblos dibakar. Berikutnya nanti ada lagi. Translationnya ya bro? Ya iya, semua juga terjemahan lu itu kitab suci, my bre. Nah, di sini juga ya, Granadine Confederation, a great Bible burning took place. Nah, ini di siapa? Di Archbishop Palace in Santa Fe de Bogota. Tuh, Great Bible dibakar juga ya. Nah, terus nanti ada lagi nih. Kita kalau ke ini Leo 13 issued new rules for the Roman Index with the Apostolic Constitution Officiorium Ac Munerum. It was published on January 25th 1897. It generally contains some more relaxed rules and no longer automatically include all books written by Protestant. Nah gitu. Jadi buku-buku Protestan ini udah boleh ada. Tapi sebelumnya lihat di sini. Harusnya Nah, kau kita bahas bahas itu lagi ya. Utsman mau Nah. bunuh orang yang punya mushaf lain Order tuh the wholesale dibahas. seizure and burning of all Protestant books and Bible. Ini. Jadi abad berikutnya baru itu boleh Protestan. Abad sebelumnya dibakar-bakarin buku Protestan. Ayo. Hah? Kenapa Kau yang kayak bahas gini nggak itu kalian ajarin? Utsman tuh. Papa Utsman jahat yang- kotoran imam lu udah habis Iya. belum di rumah? Udah habis Kau belum? bahas dulu Udah, dong tuh, yang udah gua Utsman mau kasih bunuh tadi tuh. mau bunuh Al-Quran sahabat-sahabat Sunni yang nyimpan diajarin mushaf Iran. lain itu loh. Kasih aja lu bahas. Dibahas Ini, dulu kalau dong nggak mau itu lu telan nih. dibantah. Lu telan bareng Ah. kotoran imam lu ini. Lu telan nih. Dibahas itu loh ya. Al-Quran kau hafaz itu buatan Syiah tuh yang kau pakai sekarang Ya, itu. ini is the oldest Sunni Islamic political ideology in Iranian Kurdistan. Lu belajar Al-Quran aja dari Sunni. Gitu loh. Mau apa lagi sekarang? Lu mau motong-motong waktu gua? Mau motong-motong waktu gua? Tetap Sorry tadi bubuk, saya bre. ke belakang ada yang motong-motong ya. Nah, gitulah udah. Sorry teman-teman jangan dipotong-potong ya. Tadi aku ke belakang sorry.
Ya Pak Erben, ada yang mau disampaikan Pak Erben? Silakan Pak Erben. Boleh sedikit? Oh ya, lanjut bantuan aja aja. bro. Project Oh, kita. project ya. Oh boleh bro, dibesarin boleh bro, boleh bro. Oke ya, ini ya bro ya, ini dari website apa? NU Online ya bro ya. Imam Hafs dan Imam Syibah, dua perawi qiraat Imam Asyim. Nah, Imam Asyim ini adalah guru dari Imam Hafs. Yang saat ini Quran Hafs adalah Quran yang bro pegang. Nah, siapa kayak Imam Asyim? Ya. Pada seri kali ini akan diulas presentasi dan jasa Syiah. Oh, tolong dong. Syiah terhadap dunia Islam dalam bidang kiroah. Ya. Salah satu dari qori yang sangat terkenal dan bacaannya menjadi yang paling diikuti di dunia adalah Asyim. Tepatnya kiroah Hafs dan Asyim. Nah, Asyim adalah bin Nasr, orang Kufah, qori Imam Bukhari merupakan salah satu. Dia adalah orang Syiah. Pada prinsipnya Asyim, Imam Asyim adalah orang Syiah bro. Bentar ya. Syiah. Jadi Imam Hafs itu adalah murid dari Imam Asyim. Nah, atas dasar ini tidak salah jika kemudian dalam kitab Tafsir Syiah Al-Ulum Islam disebutkan bahwa Asyim adalah seorang apa? Syiah. Jadi kiroat yang terbesar yang kurang lebih 93 itu adalah dari warisan dari Syiah. Makanya Papa Jahat benar. Itu dari Papa Jahat itu benar. Yang berpegang saat ini ya. Gitu ya. Asyim Al-Kufi adalah Syiah dan salah satu dari qori ke-7. Nah, jadi yang disampaikan oleh Papa Jahat itu ya memang itu benar warisan yang diberikan Syiah dalam dunia Islam itu. Jadi yang bro sampaikan belajarlah dari apa tadi Imam Sunni tadi. Oh ternyata memang awalnya malah dari Syiah gitu loh bro. Baca Al-Quran buatan Syiah deh. Iya. Iya. Oke. Silakan. Silakan dilanjutkan dulu. Aku 1 masih menit mau lagi. kirimkan data lagi. Silakan yang lain Lerben atau teman-teman. Silakan. Waktunya Silakan. belum habis mungkin. 1 menit lagi. Iya, silakan nggak apa-apa. Yang lain, aku masih kirim cari data lagi nih. Itu yang pertama ya, saya buktikan bahwa itu memang dari Syiah Imam Asyim itu. Oke, itu saya mau kasih data lagi yang tadi Papa Jahat bilang bahwa pada dasarnya terjadi bahkan Ibnu Mas'ud pun itu Qurannya juga dipaksa untuk dibakar, Iya, tapi nggak dikasih. pengancaman, pemaksaan. Nah, jadi Mau bukan nggak di-kill loh. dataku aja ya. Itu aku cuma mau nyari datanya aja sih, cuman itu butuh waktu. Silakan yang lain duluan aja nggak apa-apa. Itu 10 detik lagi. it's okay, nggak apa-apa. Dilewati nggak apa-apa. Oke, Nanti saya riset. Silakan Kores. Ya, udah ya. Nah, ini jadi pembahasan mengenai biblos itu dibakar-bakar, sejarahnya mendarah daging di dalam kekristenan, itu nggak perlu dibantah lagi ya kawan-kawan. Itu nggak perlu dibantah lagi. Memang begitulah adanya kalian gitu. Nah, sekarang soal Syiah ini, soal Syiah gitu. Nah, Imam Asyim, gurunya Imam Hafs gitu. Nah, terus kenapa? Apakah Imam Asyim bagian dari Syiahnya Papa Jahat? Enggak. Karena Imam Asyim ini belum ada sejarahnya memakan-makan kotoran imam. Itu belum ada itu. Belum ada. Loh, kok fitnah? Terima kenyataannya. Makan-makan kotoran imam itu baru ada di abad ke-19-an. Dan itu kalian gitu. Makanya gigi lu kuning kalau open Ya, camp. saya pause. Udah, Saya terima ingatkan itu kenyataannya. teman-teman, jangan dulu ada yang motong-motong. Nanti Iya kalau loh. mau menanggapi Papa Jahat, saya 3 menit. Gas. Silakan Papa Jahat lanjut. Papa Jahat, Kores. Begitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat data gua, itu nggak apa-apa kalau misalnya kiroat yang ngajarkan Imam Asyim kepada Imam Hafs. Tapi jelas yang mengajarkan sekolah Al-Quran itu dari oldest Sunni Islamic Political Ideology in Iranian Kurdistan. Ini Sunni, suku Kurdi. Iran belajarnya ke Sunni soal Al-Quran. Terima kenyataannya. Gitu. Kita balik lagi nih.
Nah, ini ya bakar-bakar kitab ya. Kita bakar-bakar Berarti kitab. fitnah ya. Bakar-bakar Kalau kitab di Syiah berantem, sini ya berarti kawan-kawan fitnah ya. bisa lihat. Nah, ini dimulai dari abad pertengahan, during the Middle Age gitu. Makanya Kristen itu kalau mayoritas brutal, radikal. Udah paling cocok mereka minoritas dimanapun berada. Nggak lihat South Africa, budaya pemerkosaan menjadi legal. Gara-gara apa? Mayoritas Kristen. Kasihilah musuhmu. Semua korban dititik beratkan mengampuni orang-orang yang memerkosa mereka gitu. Itu jadinya. Jangan sampai mayoritas. Lihat mayoritas tuh di negara-negara Eropa, Al-Quran dibakar-bakarin. Ya enggak? Itulah kelakuannya memang gini nih. Kelakuannya memang begini nih. Doyan membakar-bakari kitab-kitab mereka sendiri gitu. Sekarang gue balik lagi nih karena ada kawan-kawan baru, ada Erben, ada Jack Cita juga. Ini di Roma 1:1 sama Markus 1:14 ada Injil Allah. Ini hilang. Ini hilang. Mana barangnya? Mana memberitakan Injil Allah? Injil Allahnya mana sekarang? Gitu. Jangan lu kasih Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes karena mereka bukan Allah, mereka orang Yunani. Ya. Mereka orang Yunani. Ini bawa datanya. Lalu kemudian oh ya udah bubuk ya, kejebak dia sama topik gua. Ya kawan-kawan mungkin mau menanggapi ini ketika di abad-abad kedua dan ketiga kitab kalian sisa robekan-robekan saja yang sudah dimakan kecoa. Ini sisa 3 lembar 3 bagian. Ini sisa 2 bagian. Dan ini ini tekstual varian ya, tekstual varian 750.000 varian teks yang ada di dalam kekristenan itu adalah hasil karya Roh Kudus yang lupa mengingat apa yang dia ucapkan pertama kali. Berapa lagi waktu gua? 30 detik. Oke siap ya. Jadi ini yang paling update gitu. Eldon JF praised that estimate as high as 750,000 gitu. Jadi 750.000 tekstual varian yang ada. Dan di sini udah gua kasih datanya. Tekstual varian itu setiap manuskrip-manuskripnya. Yang paling kocak adalah di Markus 1 nomor 14. Di mana dikatakan, nah ini kalau kita buka di Markus 1 nomor 41 maksud gua. Nah di sini dikatakan Yesus menyembuhkan secara ya udah itulah. Oke, saya berharap ini si Papa Jahat menanggapi dulu karena si dibawa tadi. Ya nggak dibawa sih, tapi Papa Jahatnya yang naik juga kan. Oke, silakan Papa Jahat. Makan kotoran imam itu memang benar-benar fitnah. Memang akidahnya sih kalau memang disusun dari fitnah sih. Agama Muawiyah kan. Lalu apa ya? Jadi pernyataannya dia tentang Sunni ya gitu kan sama Syiah saling belajar tentang Al-Quran, jadi membantah fitnah bahwa Sunni dan Syiah di Iran tuh berantem. Jadi terbantahkan dengan itu. Makasih. Udah gitu aja. Oke, saya boleh bro. Ya silakan. Anjing lembek banget. Udah dikasih dialog lembek banget Papa Jahat. Jagonya motong dia, nggak bisa dialog. Aku jago ngambil Oke, istri. ya. Ini gini bro, ini ya. Data saya Istri lu aja nggak ngobrol sama lu. Udah Progres jangan ya. bawa pribadi, malu-maluin. Dari sunnah.com Tirmisis 3104 ya. Ini ku copy semua nih di sini nih. Ya, translate Google ya. Nah, ini bicara masalah kodifikasi pada waktu itu yang dilakukan. Dari Anas mengatakan Hudzaifah bin Al-Yaman datang kepada Utsman bin Said, orang-orang Asyam. Ini orang-orang ini ya dari negeri Syam ya, dari Asyur ya, kemudian orang-orang dari Al-Irak ya berperang untuk melakukan Azerbaijan. Hudzaifah melihat mereka orang-orang Asyam dan Al-Irak berbeda bentuk pembacaan. Maka ia berkata berman, wahai Utsman, selamatkanlah bangsa sebelum mereka berselisih tentang kitab sebagai orang Yahudi, orang Kristen melakukan sebelum mereka. Nah, kemudian dilakukanlah kodifikasi. Nah, tapi buntut atau imbas dari kodifikasi tadi apa yang dikatakan? Nih, Abdullah bin Mas'ud tidak menyukai Zaid bin Sabit yang menyalin masahif. Dan dia berkata, wahai orang-orang muslim saya dikeluarkan dari pencatatan transkrip mushaf. Dan itu diawasi oleh seorang pria, maksudnya Ibnu Mas'ud ya. Kemudian dia berkata, wahai orang-orang Al-Irak, jagalah masahif yang bersama dan sembunyikanlah mereka. Nah, perbedaannya di sini bro, kayak gini bro. Saya tunjukkan. Kitab bro selalu mengklaim bahwa itu tidak ada perbedaan gitu loh bro. Nah,
Bisa di-post nggak? Tadi Tirmizi berapa? Siapa namanya? Citos Tirmizi berapa? Saya pause. Ya. Bentar, Kores, apaan saya belum bisa ikut. 3104. Berapa? 3104. Oke. Tolong di-post ya. Udah saya Apalagi pause. yang Jadi gini, yang Bro. nulis Al-Quran tuh. Jadi gini, Oke, Bro. saya mulai waktu. Ini adalah sebentar ya, perbedaan transmisi antara Alkitab dengan Quran. Nah, perlu diketahui ini adalah didikte. Nah, kemudian ini apa? Transmisinya apa? Dia theopneustos. Pneustos. Jadi diinspirasikan, bukan melalui dikte. Nah, ketika ini didikte tapi terjadi perbedaan yang dikatakan oleh Jibril. Nah, ini pertanyaan besar, Bro. Sampai Ibnu Mas'ud pun harus menyembunyikan mushafnya. Kami dari salinan kepada salinan. Nah, nanti kalau habis ini ya, saya akan terangkan bagaimana dari abad pertama sampai kepada kodeks yang kami punya. Ini saya akan terangkan, tapi ini pasti waktunya nggak cukup. Waktunya habis. Oke, Saya akan tambah waktu menjadi 4 menit. Oke. Waktunya 4 menit. 5 nggak apa-apa, Bro. Silakan, Kores. Soalnya ini temanya cukup panjang ya, nggak bisa langsung Oke, selesai gitu. dia minta 5 menit, nggak apa-apa, saya tambah 5 menit. Boleh nggak, Bro? Ya, karena ini butuh. Ya, boleh lah. Butuh Asal jangan bahasan yang kalian lebih aja ini, yang ngantuk supaya itu. yang 1 juta orang ini bisa Iya, belajar bareng-bareng harusnya sama kita. harusnya juga ditambahin tuh Al-Quran itu ditulis orang bernama Muawiyah yang memerangi cucu-cucunya Ken, Nabi tuh, Ken itu dibunuh, PBJ dihabisi turunin semuanya. aja Ken, ganggu diskusi Ken. Turunin aja Oh, udah. gitu ya. Iya, ketimbang kayak gini kalau kayak gitu topiknya dipindah aja deh, pindah aja. Mereka Pindah ke Tuhanan aja. Ntar itu Ya udah lu ada pindah ke Malik- Iran aja. Kalau nggak suka sama Sunni Indonesia pindah ke Iran. Itu ada Malikil tuh, naikin aja tuh. Pindah topik aja ke ketuhanan aja. Naikin Iya, kalau Malikil nggak kita tuh. pindah ke Iran aja. Oh, ini PPJ si Rasid turunin yang aja. cabul kemarin ya? Ini Ya, suara ya, siapa? pindah ke Iran aja ya? Ini ya? Mau nggak pindah ke Iran? Dia turun aja lah. Ya kondusif ganggu loh, ini diskusi nggak aja. kondusif nih. Masa Sorry, Lu tadi sorry, enak kok di awal kok. terus? Nggak boleh dong. Turun aja. Ya udah, Bapak Jahat nih dulu ya. Nanti kalau Bentar, Bapak Jahat motong kita turunkan Kores, ya. Kores, Turun. sebentar. Turun. Ingat ya, kalau Bapak Jahat motong kita turunkan waktu 5 menit, silakan Kores. Nah, ya pindah ke Iran tuh sana. Enggak, sebentar, Kores. Enggak, saya belum bisa ikut bantu. Gimana ini Mas Ian? Enggak apa-apa ya? Atau ada yang lain mau naik Muslim boleh nggak? Ya, Ya makanya cepat pulang Ustaz Alif. Jadi dua-dua enak ini. Kalau Cito sih enak. Suruh Zuma berani nggak dia kesini? Jangan Zuma, jangan berani suka, nggak? Bro. Tadi Bang udah. Suma nggak ngerti Enggak. yang gini. Burunda udah. Bukan maksudku gimana. Kalau yang ngerti itu Wafi suruh sini. ngerti. Kita jagoannya tuh. Wafi tadi Paling saya ada, cuman saya sejaman ya, lagi turun soalnya. ya, nggak tahu kenapa. Gak ada yang berani ketemu Papa Jahan. Jangan Ustadz unggul. Nggak, kayaknya setahu saya beliau nggak ngerti. Nama asli Abu Bakar aja dia nggak tahu. mulai 5 menit. Ya, gue mau bahas yang apa ya? Ya udah gue bahas yang ini lagi aja dah mengenai censorship of the Bible gitu. Nah, Al-Quran kan udah tahu ya hadis-hadisnya juga 7 languages gitu kan, 7 languages gitu kan. Dan itu langsung kepada Nabi gitu. Jadi kalau ada perbedaan ya perbedaan itu dalam satu Al-Quran karena otoritasnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Kristen itu ini ya, misalnya kita lihat Kristen ya ini 750.000 perbedaan. Ini siapa ininya? Paulus, siapa? Simeon, Matius, siapa? Ini tuh gitu loh. Kok bisa sebanyak ini 750.000 gitu? 7 aja melihat yang Al-Quran kalian udah terkaget-kaget gitu. Anjir ini beda, wah rusuh. Lah kalian itu 750.000 kok nggak kaget? Kok nggak kaget ini 750.000 perbedaan? Nah ini datanya nih. Datanya di sini tuh. Tuh anjir banyak banget bre. Ini kalau gua lihat di sini gua pindah agama, bre. Pindah agama serius. Tuh. Banyak banget ini gitu. Nah, terus kita lihat lagi karena saking banyaknya manuskrip-manuskrip yang berbeda tulisan-tulisan, lihat di sini. Terjadi pembakaran censorship of the Bible gitu. Nah, misalnya kita lihat di Burn yang ini ya. Ini ya. Tuh, his helper Nicholas Herford and John Purvey ini tuh dari William Tyndale ya, William Tyndale. Nah di sini dikatakan apa? Tunggu dulu. Aduh. Nah ini.
were forced to recant their teachings, and his bones and determined by the council were finally burned gitu. Jadi ini kitabnya dibakar, orang yang menuliskannya juga dibakar gitu. Nah, terus si tindelnya sendiri itu dihukum mati gitu. Ini dibakar juga. Berikutnya nanti di sini nih, zaman-zaman printing. Ini kan masih tulis ya, ini masih tulis nih. Sekarang masuk zaman printing. Di zaman printing juga ada yang dibakar ini. Nah, kita kalau ke bawah, nah, mana dia? Nah, di sini. Nah, di sini. Di tahun 1490, beberapa kitab suci orang Yahudi dan beberapa buku orang Yahudi dibakar juga di Andalusia. At the behest of the Spanish Inquisition. Dibakar, bre. Gitu loh. Nah, ini juga nanti abad ke-16 ada lagi ini. Bible-nya Luther. Ini dibakar juga nih. Kita buka di sini. Nah, di sini. Order the wholesale seizure and burning of all Protestant books and Bible. Buku Protestan dibakar juga. Ya, gitu. Di Islam pembakaran sekali di zaman Utsman. Kalian berkali-kali kalian dibakar ini. Jadi kenapa kalian kaget gitu? Kenapa kalian kaget ketika gua bawa data ini? Kenapa kalian terguncang? Kenapa kalian nggak terima? Ketika gua bawakan data pembakaran-pembakaran yang ada di sejarah kalian, dibakar ini. Nah, cuman gua nggak mau menyalahkan orang-orangnya. Kenapa? Karena ini kita buka di Lukas 12:12. Lukas 12:12. Nah, di sini dikatakan, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi semua kekicauan, kerusuhan, kehancuran dari Kristen yang tumbuh dari abad ke-5 sampai sekarang itu gara-gara ini nih. Nih. Gara-gara ini. Dialah yang menuntun orang Kristen untuk berkata-kata. Sehingga Kristen sejati itu radikal. Kristen yang baik itu oknum. Harus begini memang. Membakar kitab suci masing-masing, kitab suci agama orang lain, dan juga buku-buku yang tidak sesuai dengan pengajaran versi mereka. Ini. Gitu, bre. Berapa lagi waktu gua? 1 menit. Oke. Nah, berikutnya kalau kita lihat juga, kenapa terjadi pembakaran-pembakaran? Lalu sejarahnya tuh apa? Karena manuskrip-manuskrip yang awal itu habis. Sisa 2 ini. Ini manuskrip Papyrus 137. Ini punya Markus ya. Nah, Markus. Nah, lihat. Baru ada abad kedua. Jadi ini kawan-kawan muslim ya, jangan kalian terkecoh. Jangan percaya ketika Kristen dengan bangganya mengatakan kitab mereka abad pertama. Enggak, bre, enggak. Tuh, later 2nd century, earlier 3rd century. Yang paling awal bentuknya robekan-robekan segede kacang polong. Cuma segini gedenya. Apa yang mau dapat dari pengajaran mereka kalau cuma segede gini? Ini abad kedua juga, ratusan tahun setelah Yesus naik ke langit. Thank you. Sedikit mau tambahkan, Bang. Oke. Saya mau share data. Jadi baik. Saya tidak bisa share data nih. Bisa dibuka nanti kejadian di Spanyol ya, di mana William Tyndale itu memang mengapa dia disiksa, kemudian kitab terjemahan itu dibakar pada 1525 karya William. Betul. Ya, kata kuncinya terjemahan. Jadi karena kitab itu tidak diterjemahkan secara lengkap, jadi dianggap sesat. Jadi semua kitab-kitab itu diterjemahkan tidak secara lengkap. Bahkan orang Yahudi yang menulis Masoret itu menulis di abad ke-9 dan tidak sesuai dengan isi daripada Septuaginta yang berbahasa Yunani yang digunakan Yesus di yang dibuat abad ke-3 sebelum Masehi. Jadi Yesus sendiri sudah menggunakan Alkitab berbahasa Yunani yang kemudian diterjemahkan Vulgata. Lalu Kores menunjukkan data-data mengenai manuskrip yang robek. Hal itu yang wajar, tetapi itu sebagai pembanding daripada berbagai manuskrip untuk menyatakan bahwa terjemahan dari Septuaginta ke Vulgata itu benar adanya. Karena itu bisa dicek di berbagai manuskrip untuk membanding apakah benar data itu.
Jadi yang tersebar di mana-mana itu memang ada kodek yang ditemukan itu. Bahkan kodek Targum berbahasa Ibrani itu ditemukan juga di gulungan Laut Mati. Jadi bukan persoalan itu, Kores. Jadi Anda tadi mengatakan hanya orang Yunani, sedangkan para rasul dan Yesus sendiri berbicara dengan Pontius Pilatus menggunakan bahasa Yunani. Itu kegagalan Anda secara histori. Anda tidak memahami bagaimana runutan sejarah di dalam kekristenan. Persoalan yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa memang Vulgata di saat itu dikuasai oleh Konstantinopel dalam menguasai kekaisaran Romawi. Sehingga dia memang cukup menegaskan, karena jika tidak menggunakan yang berbahasa Latin, Vulgata itu menggunakan bahasa Latin di terjemahan yang benar. Sedangkan terjemahan ke dalam bahasa Inggris itu tidak lengkap, dan berbagai terjemahan itu terkadang sesat. Bahkan sejak awal mula-mula ajaran Sabellianis itu ditolak karena melakukan penerjemahan yang sesat. Bahkan sekarang pun juga kitab Saksi Yehova dilarang untuk membaca, bahkan bila perlu dibakar. Tapi karena kita sekarang tidak menganut paham yang istilahnya seperti orang-orang tempo dulu yang cukup keras, tetapi kita sekarang dengan melarang membaca kitab Saksi Yehova karena tidak sesuai dengan penerjemahan. Begitu. Sekian, lanjut teman-teman. Ya, ini dalam waktu singkat saya ini ya, teman-teman. Jadi gini, kita buat contrasting dulu ya, contrasting. Qurannya Bro Kores itu didikte, ya, didikte. Kemudian terjadi varian seperti yang sampaikan tadi dari menurut Tirmizi. Kemudian dilakukan pembakaran. Tapi kok variasi? Ini pertanyaan besar. Bahkan beliau mengakui bahwa mushaf Ibnu Mas'ud itu masih ada. Berarti perbedaan itu sampai sekarang masih ada. Tapi ini didikte. Nah, punya kami kan tidak. Tidak ada ditasi. Itu kenapa? Ketika terjadi varian di sini, no problem. Kenapa? Karena punya kami nggak didikte. Langsung A adalah A, B adalah B. Nah, ini ketika terjadi variasi. Wow, something. Berapa variannya? Nih, saya tunjukkan. Dari 23 Quran, kontraskan dengan Hafs punya, ada berapa? 60.000 total varian. Wow, ini didikte, bro. Punya kami bukan metode dikte. Varian itu terjadi karena apa? Oh, kesalahan hancurnya manuskrip, kemudian Nah, bro, yang tadi spill pembakaran itu tidak sama sekali menyentuh bicara masalah manuskrip kami punya. Tetapi apa? Seperti yang disampaikan Pak Arjuna tadi, bicara masalah apa? Oh, penterjemahannya yang dibakar. Kenapa? Memang pada waktu itu ada kondisi seperti itu. Terjemahannya yang dibakar. Nah, punya bro, menurut Tirmizi tadi, bro, apa? Abdullah SWT berkata, jagalah mushaf bersamamu, sembunyikan mereka. Padahal ini didiktekan. Nah, kemudian saya kasih lagi nih. Mengenai manuskrip awal. Nah, bagaimana keterjagaan manuskrip awal kami? Waduh, nggak cukup nih waktunya. Silakan. Hehehe. Sebenarnya udah gagal gitu. Kalau mau bilang keterjagaan udah gagal karena data udah gua tunjukkan. Apa yang mau dibantah dari ini gitu? Tuh, 750.000 perbedaan tekstual varian gitu. Al-Quran itu nggak pernah pakai kata varian loh. Nggak ada tuh varian itu. Kiroah kita pakainya. Varian itu kalian yang pakai varian gitu. Kenapa dicocok-cocokin sama kita? Kan gitu. Nah, ini ya, varian. 750.000. Nah, ini datanya. Markus 1:41, lihat di sini. Nah, di sini menggunakan kata compassion dengan kesabaran untuk menyembuhkan orang kalau kita baca. Tapi kalau di manuskrip yang 4 ini salah satunya Brezae. Nah, di sini katakan apa? Dengan marah Yesus menyembuhkan orang tersebut gitu. Nah, ini apa? Apa ini? Udah gagal, nggak bisa lu mau apa yang mau lu bela gitu loh kawan-kawan. Apalagi yang mau lu bela? Data udah keluar. Gitu, data udah keluar, gitu kan? Nah, kalau kami tuh
Kiroah, nggak pakai varian. Nah di situ lu berjuang untuk nyari remis, kan gitu. Karena ini data udah sakti banget ini. Gitu. Berikutnya kita buka lagi. Nggak ada yang komplain, nggak ada yang marah gitu ketika terjadi tekstual varian. Kata siapa? Nah ini kita buka di sini nih. Ini dari Ibrani 1 nomor 3 ya kawan-kawan. Nah di sini tuh ada tulisan kecil. Nah ini ya, ini tulisan kecil. Artinya apa? Artinya tuh ini nih. Full and naive gitu. Jadi di sini tuh ini tuh ada kata-kata dari apa namanya SPV dari orang-orang yang di sini. Hei bodoh dan bangke, jangan dirubah-rubah apa yang sudah tertulis sebelumnya gitu. Nah ini di antara Hebrew 1 nomor 3 gitu. Nah ini marah orangnya nih. Ini marah ini. Kan gitu. Nah ini nih tulisannya di sini. Tuh. Jangan dirubah-rubah katanya. Katanya nggak masalah. Kenapa kok marah-marah ini SPV-nya? Ayo ngaku gitu. Jadi jangan apa ya, jangan menormalisasi sebuah kecacatan yang terjadi gitu. 750.000 dibilang biasa. Orang yang komplain ini nggak dibahas gitu kan. Lalu kemudian dibilang terjemahannya gitu. Terus kalau misalnya ini terjemahan, kenapa ada ini nih? Ya, kita lihat ya. Nah, kenapa ini? Ini kok nggak dibahas tahun 1490 gitu. Ini kitab Yahudi dan beberapa kitab Yahudi yang di Andalusia dibakar. Ini kenapa gitu? Ini mah udahnya agamanya orang lain, kitabnya kitab orang lain, original teks dibakar. Jadi semua kebohongannya Arjuna dan siapa tadi? Ecitos udah terbantah. Ini. Jadi mau yang original teks atau yang translation teks itu dibakarin semua. Mau lari kemana gitu kan? Terus yang kayak gini-gini dibilang biasa, yang kayak gini-gini dibilang biasa. Tunjukin yang abad pertama kalau ada. Kalau nggak ada kan ini kalian. Yang paling tua itu, yang paling asli itu cuma Markus 1:7-9 dan Markus 1:16-18. Sisanya itu tambahan. Sisanya tambahan dong. Karena ini yang paling tua. Jadi di sini tuh gue menerangkan, bukan lagi bertanya. Gue di sini menerangkan. Gue di sini ngasih tahu ke Kristenan, terima kenyataan, walaupun pedih terima kenyataannya. Jangan paksa Islam mengimani Yesus yang diceritakan baru di abad keempat dan kelima. Jangan paksa ke Islam untuk ke sana gitu. Kalian dan kami cuma berbeda 200-300 tahun, nggak jauh. Nggak jauh, bre. Berapa lagi waktu saya? 1 menit 20 detik. Oke ya. Nah, terus kita mau masuk ke mana lagi ya? P52 ya, kita buka P52 lah. Ini P52. P52 adalah Injil yang tertua secara manuskrip. Nah, ini. Nah, bentukannya pun ini cuma segede ATM dan robek-robek gitu, kawan-kawan. Wahai kawan-kawan Kristen, terima kenyataannya. Yohanes, Markus, Matius yang paling tua isinya robek-robekan semua, abad-abad ke awal, tapi nggak abad pertama. Apalagi yang kalian mau bantah dari kami gitu. Yang dibilang translation-nya dibakar udah bubuk gitu. Toh kalau kita buktikan juga di sini lagi, itu kalau misalnya translation-nya yang salah, ya ngapain orangnya dibakar juga, itu ngapain? Tuh. His corpse was burned along with a Luther Bible gitu. Tuh, kan? Ini kalau kita ke atas lagi, Tyndale tadi dibakar juga nih. Tyndale hard to be printed from 15 and 25th. Tyndale himself was sentenced to death at the stake. Dibakar di atas kayu karena pekerjaan terjemahannya. Dan dia dicekek tahun 1836 di dekat Brussels. Lalu kemudian dibakar. Ini penerjemahnya dibakar kok nggak dibahas? Diakui ini, bukan dibantah lagi, diakui, bre. Thank you.